Lapisan pertama, satu napas. Lapisan kedua, napas yang sama. Saat ini, semua orang di luar tidak memiliki suara. Mereka semua membuka mulut dan melihat bangunan kuno ketiga. Karena mereka mati rasa, saat lantai 2 menerobos, 3 Raja Abadi dan Duke Long juga tetap diam. Ini persis seperti yang mereka harapkan, satu-satunya hal yang tidak mereka duga adalah Jiang Ni masih sama seperti ketika dia melewati bangunan kuno kedua, begitu cepat. Tidak banyak perbedaan dalam kecepatan. Lantai 3 juga telah lewat, kali ini mandek, dan butuh 2 napas. Lapisan keempat, 3 nafas. Lantai 5, lantai 7. 10.000 monster di ruang tingkat ke-7 sudah memiliki kekuatan tempur tingkat 6. Ilmu pedang Jiang Ni sangat sengit, dan dia saling berhadapan. Butuh 1/4 jam sebelum dia memasuki lantai 8. Di lantai 8, Jiang Ni menghabiskan waktu paling lama, menghabiskan 1 hari penuh. Lantai 8, Jiang Ni menerobos lantai 8. Orang-orang mati rasa sedang menunggu. Tunggu Jiang Ni untuk menyelesaikan bea cukai sepenuhnya. Di lantai 9, ada 10.000 monster kuat. Jiang Ni juga menggunakan seluruh kekuatannya saat ini. Cahaya pedang kehidupan menerangi seluruh bangunan kuno, dan bahkan lampu hijau yang meledak akhirnya menutupi seluruh bintang kuno. Butuh Jiang Ni 3 hari untuk benar-benar menembus lantai 9. Di atas bangunan kuno ketiga, Jiang Ni bermandikan cahaya suci. Saat ini, bintang-bintang kuno bergetar. Ruang bawah tanah paling misterius dari bintang domain kuno telah dibuka sepenuhnya. Kekuatan turbulen meletus dari ruang bawah tanah. Kekuatan ganas muncul. Di bawah pengawasan semua orang, sebuah lubang besar terbuka di alun-alun, yang menghubungkan ruang bawah tanah. Terhubung ke kekuatan terkuat dari bintang kuno. Hanya kekuatan inilah yang tidak bisa dibuka oleh 3 Raja Agung Abadi Guting. Hari ini, Jiang Ni mengambil inisiatif untuk membukanya. Dalam cahaya keemasan yang keras, sebuah patung hitam perlahan bangkit. Itu adalah binatang aneh dengan sisik hitam, dan ada udara hitam di atasnya. Adegan yang muncul di ukiran mengguncang dunia domain kuno. Banyak orang menatap keke, dan ada dorongan untuk sujud di hati mereka. Bahkan benda mati pun hanya sesaat. Cukup untuk menekan semua pria kuat. Kuncinya adalah ketika melihat timbangan yang diukir, seseorang dapat memahami asal-usul dari timbangan yang diukir. Itu adalah asal-muasal alam semesta yang lengkap, dan itu mencakup banyak alam semesta. Itu sama sekali tidak sebanding dengan asal-usul penguasa alam semesta. Di antara kerumunan, Jian Wushuang dan yang lainnya juga sangat terkejut. Aura ukiran yang layu ini terlalu menakutkan. Itu 100 kali lebih kuat dari penguasa api ilahi. Setiap bagian dari baju besi skala berisi aura asal mula alam semesta yang lengkap. Ini jelas merupakan harta tertinggi pencerahan. Jiu Chen tidak bisa menahan seruan jalan. Siang yang berkata dengan gemetar, patung ini membuatku merasa sangat aneh dan menindas. Aku ingat, itu adalah rasa penindasan Dewa Kosmik. Siang yang berseru, pemilik ukiran ini adalah Dewa Kosmik. Tuhan Kosmik. Orang-orang di sekitar mengira Siang yang berbicara omong kosong. Kecuali Jiu Chen, tidak ada orang lain yang mengetahui keberadaan Dewa Kosmik. Bahkan Jiu Chen hanya pernah mendengar tentang Dewa Kosmik. Lagi pula, penguasa Shenhuo bahkan belum pernah melihat wajah Dewa Semesta, kecuali saudara mata hantu. Hanya bertanya tentang keberadaan Dewa Alam Semesta dari beberapa alam rahasia. Dan ini adalah kenangan yang sangat penting dari penguasa api, dan tidak mungkin untuk membaginya dengan Jiu Chen. Jadi Jiu Chen tahu sangat sedikit. Dia terkejut ketika mendengar Siang yang mengatakan bahwa Li Ke adalah Dewa Alam Semesta. Saya tidak menyangka ada warisan Dewa Kosmik di bintang kuno. Jika tersebar, seluruh alam semesta yang kacau, dan bahkan alam semesta yang kacau di sekitarnya akan datang dengan segala cara untuk mengambil harta ini. Warisan Dewa Alam Semesta, saya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari penguasa alam semesta. Awalnya, warisan terkuat di dunia kuno adalah Tanah Suci. Itulah Tanah Suci pusaka seorang penguasa alam semesta. Memiliki warisan dari 5 revolusi pertama. Tapi tempat suci ini hanya ditinggalkan oleh penguasa alam semesta di bawah alam 6 kesengsaraan. Itu sama sekali tidak dianggap sebagai warisan tingkat atas. Di alam semesta yang kacau, semua warisan yang kuat ditinggalkan oleh penguasa alam semesta di alam 9 kesengsaraan. Tidak peduli seberapa kuat Anda akan menyeberangi lautan dan pergi kepada Tuhan. Misalnya, Zhao Qing mendapatkan warisan dari penguasa Shenhuo, itu karena pengaturan Nabi,
saudara mata hantu, dan guru Xuan Yi. Kalau tidak, Anda tidak akan memasukkan tubuh binatang dunia ke dalam aula warisan penguasa api. Warisan penguasa api ilahi sudah menjadi tanah suci warisan terkuat di alam semesta yang kacau. Tapi sekarang ada prasasti dewa kosmik di planet kuno, mungkin ada warisan di ruang bawah tanah. Sekalipun tidak berguna, hanya prasasti dewa kosmik ini yang dapat membuat penguasa alam semesta bertarung. Lagi pula, di alam semesta yang kacau ini, tidak pernah ada warisan dewa kosmik. Ini adalah warisan jalan menuju puncak. Apalagi pemilik ukiran ini bukanlah dewa kosmik biasa. Jian Wushuang memandangi patung pahatan itu dengan hati yang tenang. Sekali waktu, dia lebih kuat dari lawan berkali-kali, jadi tentu saja dia tidak memiliki rasa hormat. Hanya ingin tahu, bagaimana momen ini bisa berada di bintang domain kuno. Menurut penyelidikannya, bintang-bintang kuno itu rata-rata saja. Itu bisa dianggap sebagai warisan tingkat tinggi di antara para penguasa alam semesta, tetapi tidak ada hubungannya dengan dewa alam semesta. Aneh kalau ada tulisan dewa semesta alam. Mungkinkah memang ada harta karun yang diwarisi dari dewa semesta alam di ruang bawah tanah ini? Jian Wushuang menggosok dagunya. Dia harus turun dan melihat ini. Ini adalah momen puncak Jiang Ni, dan dia tidak buru-buru pergi, tetapi melihat ke arah Jiang Ni. Ukiran layu muncul karena sifat menentang Jiang Ni. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi dengan Jiang Ni. Jiang Ni di atas bangunan kuno juga sangat bersemangat saat menghadapi Keke. Ini adalah eksistensi terkuat yang pernah dia lihat. Satu patung layu membuatnya tidak bisa bergerak. Aura yang kuat menindas pikirannya. Sayang sekali dia tidak tahu berapa kali Jian Wushuang lebih kuat dari patung ini ketika dia berada di puncaknya. Melihat bangunan kuno itu, dia merasakan rasa hormat yang besar di hatinya. Ini adalah rasa hormat yang lemah untuk yang kuat. Nafas layu sepertinya juga menatap Jiang Ni. Pada saat ini, pusaran besar berkumpul di antara alis binatang lapis baja bersisik. Kabut hitam di pusaran memadat menjadi bentuk manusia. Berdengung, mortal, jangan berlutut saat melihatku. Sosok yang dipadatkan oleh kabut hitam, hanya dengan satu kata, membuat semua orang kuat di seluruh dunia kuno berlutut. Apakah itu kaisar atau anak berusia 3 tahun, tidak ada yang melawan, dan mereka semua berlutut. Ratusan juta biksu di alun-alun bintang kuno juga berlutut serempak. 3 raja abadi dari Guting dan Dukelong masih ingin menanggungnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan untuk sementara waktu, dan berlutut. Aku hampir tidak bisa melihat ke langit. Sosok kabut hitam sangat puas. Saat ini, masih ada orang di alun-alun yang tidak berlutut. Jiang Ni tidak berlutut di bangunan kuno itu. Jian Wushuang dan Xiang, Yang dan lainnya juga tidak berlutut. Jiu Chen adalah orang pertama yang berlutut. Xiang yang sedang berjuang, dia menggertakkan giginya dan meraung, kamu tidak bisa berlutut. Kamu adalah dewa kosmik yang jatuh, kamu tidak layak berlutut. Tanda seru. Petik 2. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, aku masih menjadi kebanggaan keluarga dewa alam semesta. Nenek moyang saya semuanya adalah dewa alam semesta, dan saya juga seorang setengah dewa. Bagaimana saya bisa berlutut seperti Anda, orang mati, dan monster dari ras asing? Itu tidak layak untuk saya berlutut. Xiang yang bertahan dengan kemauan yang kuat, tapi pada akhirnya dia tetap menarik nafas. Celepuk, seluruh orang bersujud di tanah. Sayang, Jian Wushuang menghela nafas, berlutut bukanlah berlutut. Saat itu kamu berlutut bahkan manusia, kamu tidak kekurangan orang mati. Yang fana adalah yang fana, dan sekarang aku telah kembali ke jalan penerapan. Xiang yang berlutut di tanah, masih berbicara dengan kaku. Mendengar kata-kata itu, Jian Wushuang hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengangkat tangannya, dan berteriak dengan marah, jangan berlutut. Dengan suara, tekanan pada Xiang Yang dan Jiu Chen menghilang seketika, dan mereka berdiri satu demi satu. Jiu Chen terkejut, apa yang terjadi? Rasa penindasan itu telah hilang. Jian Wushuang, bagaimana kamu melakukannya? Dia sangat terkejut, meskipun Jian Wushuang selalu memiliki kartu Hall, dan itu sangat misterius, kuat, dan memiliki kekuatan tempur tertinggi. Namun di hadapan kehendak dewa alam semesta, bahkan penguasa alam semesta pun tidak dapat melanggarnya. Jian Wushuang tidak hanya menurunkannya dengan mudah, tetapi juga dengan tenang melepaskan tekanan pada mereka. Kehendak orang mati tidak bisa menekan orang yang hidup, sesederhana itu. Jian Wushuang meletakkan tangannya di belakang punggungnya.
Tapi Siang Yang berkata dengan marah, apa yang kamu katakan itu sederhana. Jika aku adalah dewa alam semesta, aku juga bisa mengatakan hal yang sama. Sayangnya, kamu tidak. Jian Wushuang tersenyum. Jiu Chen terkejut dan berkata, kamu tidak bisa benar-benar menjadi dewa alam semesta, kan? Siang Yang mengatakannya sebelumnya, tetapi pada saat itu dia tidak percaya bahwa Jian Wushuang adalah dewa alam semesta, apalagi Siang Yang memiliki kekuatan tempur setengah dewa. Saya selalu merasa bahwa kedua orang ini membual. Tapi sekarang dia sedikit yakin. Tentu saja saya percaya bahwa Jian Wushuang pernah menjadi dewa alam semesta, tetapi Siang Yang sama sekali bukan dewa. Demigod jelas tidak tahu malu seperti Siang Yang. Oke, ayo berdiri dan tonton pertunjukannya. Jian Wushuang berkata dengan tenang, saya ingin melihat, untuk apa orang ini meminta semua orang untuk berlutut. Sosok dalam kabut hitam berbalik untuk melihat Jian Wushuang, dan dengan marah berkata, manusia kecil, jangan berlutut saat melihat dewa ini. Kamu berani menatap langsung ke arahku, kamu harus mati. Setelah berbicara, aliran cahaya keluar dari mata sosok dalam kabut hitam, langsung menuju Jian Wushuang. Bang! Sebelum Liu Guang mendekati Jian Wushuang, itu meledak seketika. Akan menyerang, konyol. Jian Wushuang mencibir, kamu, Dewa Kosmik Bintang 3, berani menggunakan tekad di depanku, kamu mendekati kematian. Tekad lawan sekitar 3 bintang. Maka kekuatan suci lawan mungkin hanya puncak bintang 2. Sudah sangat bagus memiliki 3 bintang dalam kekuatan tempur secara keseluruhan. Ketika Dewa Kosmik semacam ini, Jian Wushuang, berada di benua Jishen, dia bisa membunuh banyak orang hanya dengan satu pandangan. Sekarang dia benar-benar diminta untuk berlutut. Jika lawan memiliki kekuatan tempur puncak, tidak apa-apa untuk dikatakan, tetapi poin kuncinya adalah semua orang sama, mereka semua mati. Mengapa berpura-pura? Setelah Jian Wushuang menjadi manusia dari Dewa Kosmik, dia melakukan apa yang dilakukan orang Romawi. Karena dia tahu, dia tidak bisa kembali bahkan jika dia mengadakan pertunjukan. Yang ada hanyalah penanaman kembali dan pendakian ke puncak lagi. Alih-alih mengadakan pertunjukan di sini, membuat keributan besar, tidak ada hal praktis yang akan dilakukan. Itu akan jatuh 800 kali sejak lama. Sosok kabut hitam memperhatikan bahwa kemauan Jian Wushuang luar biasa, dan dia dapat langsung mengatakan bahwa kemauannya adalah Dewa Kosmik Bintang 3, dan dia langsung panik. Kamu, apakah kamu juga Dewa Kosmik? Tidak mungkin, tidak ada lagi Dewa Kosmik di Laut Semesta, kamu tidak bisa menjadi Dewa Kosmik. Jian Wushuang mencibir dan berkata, tidak masalah jika saya adalah dewa alam semesta, tetapi sangat penting bagi saya bahwa Anda bukan dewa semesta. Tidak, itu karena kamu tidak memiliki kekuatan dewa kosmik, itu sangat penting bagiku. Sombong, meski aku tidak memiliki kekuatan tempur puncak, bukan badut sepertimu yang bisa memprovokasiku. Kamu belum lahir, dia tidak mengenal Jian Wushuang, jadi dia secara alami merasa bahwa Jian Wushuang adalah bintang yang sedang naik daun. Tetapi kekuatan di Jian Wushuang bahkan tidak memiliki sumbernya. Saya langsung lega. Jian Wushuang mengerutkan kening saat mendengar nama ini, lalu berkata, Jiuyu. Saya belum pernah mendengar nama ini. Sepertinya kamu sangat lemah saat itu. Dia sengaja berbicara provokatif, ingin pihak lain mengatakan lebih banyak tentang hal-hal di atas Tuhan. Ada baiknya juga memiliki persiapan. Tapi saya tidak menyangka Jiuyu akan memarahi dengan marah. Saya adalah salah satu dari 9 dewa yang duduk oleh Kaisar Zhenwu. Aku bahkan belum pernah mendengar namaku, dan kamu berteriak di depanku. Jika dewa tidak merasakan aura gadis kecil ini, kamu tidak akan repot-repot membiarkanku melakukannya. Setelah berbicara, dia menoleh untuk melihat Jiang Ni. Ini adalah karakter yang membawanya keluar. Pria kuat yang menggabungkan 3 cara pamungkas. Tidak, belum ada fusi, tapi tidak jauh. Gadis kecil, selamat, kamu akan menjadi yang ke-10 dari 9 kekhawatiranku. Setelah berbicara, Jiuyu Tianshan menunjuk, dan cahaya hitam keluar, langsung menuju Jiang Ni. Ini mengejutkan 3 Raja Abadi Guting yang sedang berlutut di tanah. Saya pikir ini akan menjadi kesempatan Jiang Ni untuk mengeluarkan warisan seperti itu dan menunjukkan keberadaan seperti itu, tetapi saya tidak menyangka itu akan menjadi langkah yang mematikan. Tekad yang terkandung dalam cahaya hitam memengaruhi kesadaran semua orang. Meskipun Jiang Ni memiliki bakat mutlak, dia tidak dapat menahan dampak dari kehendak Dewa Kosmik. Napas seluruh orang berubah,
dan cahaya hitam muncul di mata. Jian Wushuang sedang terburu-buru. Tekadnya langsung dipisahkan dari tubuhnya, dan suara keras meletus. Awan gelap berkumpul di langit, dan inkarnasi kehendak Jian Wushuang turun. Kamu mencari kematian. Saya tidak ingin turun pada awalnya, tetapi Jiu Yu sebenarnya ingin menggunakan 3 cara utama Jiang Ni untuk memulihkan tubuh fisik tertentu yang ditekan dalam ukiran. Itu tidak ada hubungannya dengan siapa yang dia bebaskan, tetapi dia tidak tahan jika dia mengambil tindakan terhadap Jiang Ni. Dewa kosmik bintang 3 kecil, berani disebut dewa sejati di depanku. Tanda seru. Petik 2. Tekad Jian Wushuang tiba-tiba datang ke dunia spiritual. Inkarnasi besar dewa tiba-tiba muncul. Di bintang domain kuno, inkarnasi kehendak Jiu Yu True God sebesar bintang kuno. Tapi setelah Jian Wushuang turun, ada alam semesta yang tak terhitung jumlahnya tergantung di sekitar avatar. Saat melihat ke bawah pada semua makhluk hidup, murid besar menyusut sesaat, dan itu adalah badai spiritual. Hah, dewa sejati Jiu Yu terkejut. Kamu juga dewa kosmik. Dia tidak bisa mempercayainya, terutama inkarnasi Jian Wushuang, seperti iblis kuno. Itu adalah tubuh asli Jian Wushuang. Binatang, kehidupan yang paling mulia. Raja kekacauan. Satu kata bisa menjadi keberadaan alam semesta dengan sendirinya. Inkarnasi raksasa dari binatang buas dunia memegang dewa Jiu Yu yang arogan dengan satu tangan. Tekad pihak lain tidak menekan Jian Wushuang. Avatar lawan hancur dengan satu pukulan. Tidak, Jiu Yu True God berkata dengan enggan, aku belum mencapai kekhawatiran ke-10. Aku tidak bisa jatuh. Jian Wushuang tidak melunakkan hatinya saat mendengar keengganan pihak lain. Hancurkan itu. Dengan satu pemikiran tentang Jian Wushuang, semua tekad tentang Jiu Yu Zhensen di ruang bawah tanah menghilang. Ternyata itu bak, tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong, dewa kosmik. Itu hanya lelucon. Jian Wushuang mencibir, dan avatar itu juga menarik dirinya yang sebenarnya. Saat ini, banyak orang kuat di alun-alun terbangun dari keterkejutan. Kembali ke dewa, 3 Raja Agung Abadi di Guting juga terpana. Mereka hanya merasa bahwa mereka baru saja merasakan kekuatan yang tidak dapat diubah dan langsung ditekan. Seluruh orang tidak bisa bergerak. Segera setelah itu, kekuatan pikiran kuat lainnya muncul, menghancurkan segalanya. Mereka akan pulih. Jiang Ni, kamu baru saja membunuh inkarnasi dewa kosmik. Itu bukan aku. Jiang Ni menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak terlalu tahu. Saya bisa menempel di hati saya dan menstabilkan kesadaran saya, tetapi kemudian kesadaran lain datang, dan lautan kesadaran saya langsung kosong, dan saya tidak bisa merasakannya lagi. Situasi sekitarnya, sebagai yang terkuat dari 3 raja besar abadi, Taois Sacai mengerutkan kening dan berkata, jadi, ada dewa kosmik lain. 3 raja abadi semuanya terkejut. Jika demikian, maka dunia kuno akan berada dalam masalah besar. Inkarnasi kehendak dari 2 dewa kosmik. Apa yang bersembunyi di ruang bawah tanah? Berapa banyak warisan yang ada? Mereka belum menjelajahinya selama bertahun-tahun. Inilah mengapa Kaisar Istana Kuno sering mundur, bahkan dia pergi ke ruang bawah tanah untuk menjelajah. Namun harta yang didapat sangat sedikit, karena ruang bawah tanah itu seperti peninggalan sekte. Dan itu adalah peninggalan yang tidak bisa dibuka. Jika Anda tidak bisa masuk, Anda tidak akan memiliki harta apapun. Paling-paling hanya bisa dibalik, tapi ada juga beberapa harta tambahan yang bisa digunakan di dalamnya. Secara umum, itu untuk menjaga harta karun yang tidak diketahui apakah itu gunung emas atau gunung perak, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Sekarang, tiba-tiba tertarik oleh Jiang Ni, inkarnasi kehendak dari 2 dewa kosmik muncul. Maka rahasia ruang bawah tanah tidak bisa disembunyikan lagi. Gerakan sebesar itu dapat dideteksi oleh dunia kuno di sekitarnya. Cara terbaik untuk menempatkan mereka di depan mereka sekarang adalah dengan membunuh semua orang yang mendengar tentang Tuhan semesta alam terlebih dahulu. Jaga rahasianya serahasia mungkin. Jika tidak, sekelompok makhluk kuat akan tertarik ke seluruh dunia kuno. Di bawah langit, meski tidak ada dewa kosmik, masih banyak penguasa alam semesta. Jika sekelompok penguasa alam semesta datang, mereka tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika mereka mulai melarikan diri sekarang. Kecuali itu melampaui langit, tetapi para penguasa alam semesta tidak yakin bahwa mereka akan dapat menyeberangi lautan kosmik, bagaimana mereka akan pergi. Selain terus bersembunyi, ada cara lain. Itu Jiang Ni. Potensi Jiang Ni terlalu besar,
dan sekarang dia memiliki kekuatan tempur di atas puncak. Jika Dao berhasil, mungkin langsung sebanding dengan penguasa alam semesta. Selama ada cukup waktu, Jiang Ni bisa menjadi eksistensi super di antara para penguasa alam semesta. Tapi apakah mereka masih punya waktu? Ketiganya terdiam. Jiang Ni tidak memikirkannya, malah dia terganggu. Dewa kosmik yang muncul di belakang, meskipun dia tidak bisa merasakan nafas pihak lain. Tapi dia bisa langsung membunuh inkarnasi Jiu True God, dan menghilang lagi. Apakah pria itu membantunya? Semuanya, saatnya bagi kita untuk membuat keputusan. Krisis di dunia kuno jauh dari sesederhana itu. Saya pikir tidak ada cara untuk menyembunyikan bukaan ruang bawah tanah. Hanya dengan mengandalkan kekuatan kita yang kuat kita dapat mempertahankan bintang-bintang kuno, atau melindungi hidup kita sendiri. Jiang Ni menarik napas dalam-dalam dan berkata, kali ini saya juga bertanggung jawab. Jika Anda butuh bantuan, tanyakan saja. Target pertama adalah semua orang yang hadir. Sebagai Raja Abadi kontemporer, Raja Abadi Baiyue juga merupakan promotor perselisihan ortodoks. Dia memiliki niat membunuh di matanya. Orang-orang ini tidak bisa tinggal. Yuan Zheng Tianzun dan Sacai Dao saling memandang tanpa berbicara. Aku akan melakukannya. Duke Long berdiri. Prioritas utama adalah memblokir kehampaan luar dan menyingkirkan 6 dunia kuno di sekitarnya. Saya akan menekan para biarawan dalam jarak 10.000 mil dari tempat ini. Baiyue, Anda mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan pertempuran yang menentukan melawan Tanah Suci, dan membiarkan 6 dunia kuno dihancurkan. Biarkan biksu dunia bergabung dalam perang, biarkan mereka menjadi lebih baik. Tanpa henti, Duke Long langsung mengatakan apa yang dimaksud Immortal King Baiyue. Itulah keheningan. Tentu saja Duke Long lebih pintar, dia tidak membunuh secara langsung. Dia menggunakan formasi besar untuk menjara semua biarawan dalam jarak 10.000 mil di sekitar alun-alun, dan mengumpulkan mereka ke ruang bawah tanah. Pokoknya, ruang bawah tanah itu luas dan terisolasi dari dunia luar. Ini hanyalah tempat pilihan. Kemudian 6 dunia kuno di sekitarnya semuanya diblokir, dan yang kuat dipilih untuk membentuk formasi pertempuran, dan pertempuran yang menentukan diumumkan pada saat yang sama. Sisi Tanah Suci sangat terkejut, tetapi mereka tidak menyangka akan berhenti. Kita harus bertarung begitu awal. Kedua belah pihak mulai bersiap untuk pertempuran. Ini menghilangkan pemikiran kebanyakan orang tentang perubahan aneh di planet domain kuno. Mulailah mempersiapkan pertempuran dengan sepenuh hati. Setelah mempersiapkan semua ini, Bu Yuxing kembali tenang dalam sekejap. Pintu masuk ke ruang bawah tanah disegel dan tidak ada yang bisa membukanya. 3 bangunan kuno juga dipindahkan ke ruang bawah tanah. Tanah telah pulih seperti sebelumnya, tetapi karena tidak adanya bangunan kuno, menjadi jauh lebih tenang. Alasan utamanya adalah banyak orang yang tidak siap menghadapi pertempuran yang menentukan secara tiba-tiba. Saat ini, mereka mati-matian berusaha meningkatkan kekuatan mereka sendiri, agar bisa bertahan dari pertempuran yang menentukan. Dalam pertempuran yang menentukan antara Guting dan Tanah Suci, selain kedua belah pihak, ada kekuatan ketiga yang mengawasi dalam kegelapan. Di sana ada Void Friar. Mereka ada di mana-mana, di lubang hitam kosong yang tersembunyi. Binatang aneh raksasa dengan 8 tentakel, tapi mata merah di tubuhnya. Ini bukan binatang buas, tapi monster kosong dengan darah binatang buas. Itu adalah darah yang ditumpahkan oleh Realm Beast saat menghancurkan benua Dewa Realm, mencemari para biarawan, dan menjadi seperti ini. Tuan Jianzheng, pertempuran yang menentukan antara Tanah Suci dan Guting dijadwalkan 3 bulan kemudian, dan perbedaan kekuatan. Tempur antara kedua belah pihak terlalu besar. Jie, tentakel terus menari, dan suara menyeramkan datang dari mata besar itu. Itu tidak penting, kami ingin memenangkan bintang kuno. Nada Jianzheng gila. Sebagai Void Monitor di dunia kuno, dia melihat kedatangan Dewa Kosmik. Melihat peluang besar yang tersembunyi di ruang bawah tanah. Saya juga melihat kekuatan Jiang Ni. Dia adalah yang terkuat di kekosongan kuno. Pada saat yang sama, dia juga raja dengan garis keturunan tertinggi di antara para biksu kosong. Karena garis keturunannya berasal dari generasi pertama biksu kosong. Sedemikian rupa sehingga bentuk tubuhnya mirip dengan binatang dunia. Kerahkan Void Army, yang ditempatkan di luar bintang kuno, dan ketika kedua belah pihak memiliki pertempuran yang menentukan, serang bintang kuno. Suara pengawasan menyebar dalam kehampaan.
Biksu kosong dan makhluk kosong yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul. Mereka lebih kuat. Jangan lupa, Holy Master mati di tangan Void. Pengamat kekosongan memiliki kekuatan tempur tingkat 6 tingkat atas. Tapi dibandingkan dengan Jiang Ni, dia jauh tertinggal. Jiang Ni bisa membunuhnya dengan satu serangan. Itu juga membuatnya merasa takut, tapi demi dewa alam semesta, dia rela melawannya sekali. Itu sangat berharga bahkan jika itu jatuh. Bagaimanapun, ini tentang nasib dewa alam semesta. Setelah Anda berhasil, Anda tidak harus hidup sia-sia seperti pembudidaya Void lainnya. Jika Anda dapat mengendalikan dunia besar, Anda telah mencapai titik tertentu. Terlalu sulit untuk menjadi penguasa alam semesta dan mengendalikan satu alam semesta. Kecuali jika tidak ada penguasa alam semesta di alam semesta itu. Tapi akumulasi bertahun-tahun. Di alam semesta, ada alam semesta kacau yang tak terhitung jumlahnya, dan ada penguasa alam semesta. Biksu kosong tidak memiliki jalan keluar. Pertahankan status quo, atau perjuangkan peluang Anda sendiri. Hanya dengan cara ini kita bisa menembus batas. Untuk kali ini, dia rela menyerahkan segalanya. Ruang bawah tanah. Jian Wushuang dan yang lainnya dilempar ke ruang bawah tanah setelah ditahan oleh Dukelong. Kemudian tinggalkan saja mereka di sini dan tinggalkan mereka sendirian. Apakah orang-orang ini ditendang kepalanya oleh keledai? Kamu tidak bisa keluar dari dunia kuno, bahkan jika kamu ingin mengungkap masalah ini di sini, kamu harus terbang ke dunia lain terlebih dahulu. Xiang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Jiu Chen membalas, kamu tahu, itu dewa alam semesta, dewa alam semesta. Di alam semesta kacau yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada warisan dewa kosmik, dan sekarang ada dua inkarnasi dewa kosmik di tempat sekecil itu di dunia kuno. Saat dia berbicara, dia melirik Jian Wushuang dengan hati-hati. Sekarang dia benar-benar percaya bahwa Jian Wushuang adalah dewa alam semesta. Karena dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Jian Wushuang memenggal kepala dewa sejati Jiuyu. Meskipun itu adalah benturan keinginan, bagaimana mereka bisa saling membunuh tanpa kehendak dewa kosmik. Selain itu, dewa sejati Jiuyu tidak dapat melakukan dua gerakan di bawah Jian Wushu. Satu gerakan untuk membunuh avatar, satu gerakan untuk membunuh dewa di ruang bawah tanah. Meskipun itu semua karena kemauan, tapi dia masih dewa alam semesta. Jian Wushuang dibunuh dengan sangat sederhana, itu mengejutkannya selama beberapa hari, dan sekarang dia telah pulih. Dia memiliki banyak pengetahuan, dan dia pernah menertawakan Jian Wushuang, tapi sekarang sepertinya dia adalah pria yang berpandangan pendek. Tidak mungkin, penguasa Shenhuo belum pernah bertemu dengan dewa kosmik sebelumnya. Meskipun dia bertemu dengan Brother Guiyan, Jiu Chen tidak mewarisi ingatan apapun tentangnya. Semakin kosong aspeknya, semakin Jiu Chen peduli. Hal yang sama berlaku untuk dewa alam semesta. Dia belum pernah bertemu dengan dewa kosmik, juga tidak memiliki banyak informasi tentang dewa kosmik, sehingga dia merasa bahwa dewa kosmik tidak terkalahkan. Ketika dia melihat dewa kosmik lain dipenggal oleh Jian Wushuang, situasinya tiba-tiba terbuka. Dalam beberapa hari terakhir, saya dengan berani bertanya kepada Jian Wushuang tentang dewa semesta alam. Jian Wushuang juga dengan santai berbicara tentang pengalamannya sebagai dewa semesta alam. Misalnya melawan Silu saat itu. Ada juga 10 pertempuran hidup dan mati di alam raja dan dewa. Bertarung melawan dewa kosmik bintang 9. Tentu saja dia tidak mengatakan kekuatan tempur spesifiknya. Karena bahkan Xiang yang tidak tahu tentang ini. Lagi pula, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang, dan mereka tidak akan dapat memahami apa itu dewa kosmik sampai mereka pulih. Saya dapat merasakan bahwa dewa Jiuyu Zhensen ada di sekte ini pada awalnya. Sekarang tekad dewa telah menghilang, pasti masih ada tubuh fisik atau tubuh dewa di dalamnya. Jika Anda mendapatkan benda ini, tambahkan tubuh saya dari binatang dunia, ketika saatnya tiba, tubuh saya sendiri akan dapat menyaingi alam kesengsaraan. Jian Wushuang berpikir dalam hatinya. Tidak banyak cara baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Itu harus penuh, dan tidak ada yang bisa dilewatkan. Omong-omong, Jiang Ni dapat dianggap sebagai bintang keberuntungannya, setiap saat sangat kritis. Ketika laut terbalik, dia bertemu dengan biksu kehampaan dan menemukan rencana dari biksu kehampaan. Kemudian di bintang domain kuno, itu bahkan mengarah pada warisan dewa alam semesta. Jangan bicara tentang tradisi, tidak ada gunanya baginya. Tapi harta di dalamnya terlalu berguna baginya.
Sebuah sekte yang dibuka oleh Dewa Kosmik Bintang 3, harta karun di dalamnya mungkin lebih kaya daripada lusinan alam semesta yang kacau. Jika dia mendapatkan harta ini, dia bisa mendorong Jiang Ni untuk menjadi penguasa alam semesta. Anda juga bisa membawa Xiang Yang dan Jiu Chen. Ketika saatnya tiba untuk menemukan suku mata dewa, kepercayaan dirinya akan semakin besar. Penguasa alam semesta dengan 3 cara pamungkas lebih dari 100 kali lebih kuat dari penguasa umum alam semesta. Mari kita tidak berbicara tentang klan mata dewa peringkat 6, Jiang Ni dapat memenangkan klan mata 7, yang cukup baginya untuk menyerang asal binatang dunia raja. Satu-satunya kesulitan yang dihadapinya sekarang adalah bagaimana memasuki sekte ini. Jangan melihat reruntuhan di sekitarnya, nyatanya, batasan yang kuat ada di dalam. Formasi di luar juga belum pecah. Ini terkait dengan larangan internal. Begitu seseorang membuka bagian dalam, itu akan memicu formasi besar di luar. Sangat mungkin jika harta karun itu tidak ditemukan saat itu, maka akan berubah menjadi abu oleh formasi di sekitarnya. Formasi besar di pinggiran digunakan untuk berurusan dengan para dewa alam semesta. Hal yang sama berlaku untuk larangan di dalam. Bahkan jika Anda membiarkan Kaisar Guting menjelajah, Anda tidak dapat menemukan cara untuk menjelajah. Jian Wushuang tentu memiliki kemampuan untuk mendobrak batasan tersebut. Tapi setelah batasan itu dilanggar, formasi akan mulai menyempurnakan semua yang ada di sekitarnya. Jika Anda ingin masuk, Anda masih harus menyelesaikannya secara mendasar. Itu adalah formasi terluar, formasi pemurnian Dao. Jian Wushuang mulai mencari pengetahuan unik tentang formasi dalam kesadarannya. 723.000 artikel, 90.000 eksemplar berguna bagi Dewa Kosmik, di mana 87.000 penggemar berada di bawah Dewa Kosmik Bintang 5, dan 3.000 eksemplar sisanya adalah formasi di atas Dewa Kosmik Bintang 5, dan lebih. Dari 2.000 eksemplar dibuat oleh 6 bintang Dewa Kosmik, kurang dari 10 salinan dibentuk oleh Dewa Kosmik Bintang 7, dan tidak ada formasi Dewa Kosmik Bintang 8 dan 9. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya. Untuk menghadapi formasi besar ini, Anda tidak memerlukan formasi tingkat tinggi seperti itu. Samsung atau lebih sudah cukup. Satu-satunya pertanyaan adalah apa inti dari formasi ini? Apakah itu kekuatan penahan di dalam sekte? Jika demikian, akan sulit baginya untuk membukanya. Itu hanya keinginan untuk berubah menjadi dewa. Bukan dewa sejati. Jika dia memiliki kekuatan tempur dewa sejati, dia tidak perlu dianiaya di sini. Pada saat itu, dewa sejati Jiu berurusan dengan Jiang Ni hanya karena Jiang Ni ditahan oleh tangan belakang di gedung kuno. Jiu sendiri hanya memiliki sedikit kekuatan penekan, tapi tidak memiliki kekuatan supranatural. Kaisar yang menekan beberapa kelemahan tidak apa-apa, tetapi dia tidak bisa menekan perampokan. Artinya, namanya bisa menggertak orang. Yunhai, Jian Wushuang menoleh dan memerintahkan, tekan semua kaisar di sini, ingatlah untuk tidak mengganggu orang-orang di luar. Ya, pelindung Yunhai segera menerima perintah itu. Tubuh ilahi juga berubah menjadi emas. 50.000 kali kekuatan suci tiba-tiba meledak. Cuaca di ruang bawah tanah telah berubah. Saat ini, Guting telah mengumpulkan pasukan, siap berangkat untuk mendorong tanah suci. Jiang Ni bertanggung jawab untuk memusnahkan pembangkit tenaga listrik teratas di tanah suci, yaitu keberadaan 3 kaisar. Sisanya bertanggung jawab untuk mengambil wilayah yang diduduki oleh tanah suci. Pembagian kerjanya jelas. Pergi sekarang. Karena Jiang Ni, ketiga Raja Abadi sangat lega dari pertempuran yang menentukan ini. Jadi hanya Immortal King Baiyue dan Duke Long yang pergi untuk mengawasi pertempuran. Sacai Daois dan Yuan Zheng Tianzun tidak pergi. Keduanya duduk di bintang domain kuno. Disinilah hal yang paling penting. Bukan karena nilainya yang tinggi, tapi karena jika benda-benda di sini tersebar, seluruh dunia kuno akan hancur. Tentu saja mereka tidak bisa melarikan diri. Jadi saya tidak berani santai sejenak. Sacai Daois, sebagai kaisar pertama Guting dengan tingkat kaisar tingkat kelima, bahkan duduk di ruang bawah tanah sendiri. Selain dia, ada 3 kaisar dan ratusan raja Tao terkemuka yang bertanggung jawab untuk menjaga para biksu yang dipenjara di sini. Asli setiap orang adalah milik mereka sendiri. Mei sekarang dipenjara di sini. Jawaban yang diberikan Guting adalah karena semacam krisis di ruang bawah tanah, mereka semua terinfeksi, dan sekarang mereka harus tinggal di ruang bawah tanah selamanya, dan mereka dapat pergi setelah 1000 tahun. Orang-orang ini sangat mempercayainya. Guardian Yunhai telah menonton,
bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh ketiga orang ini. Sangat mungkin setelah tentara dimulai, dia akan membunuh semua orang di sini. Hanya untuk menghapus ingatan semua orang. Kenangan dan orang-orang akan hilang. Hanya dengan cara ini masalah itu dapat dijaga sepenuhnya. Sebut saja dia kejam, tapi sebenarnya demi dunia kuno. Tidak ada dinding kedap udara di dunia ini. 3 Raja Abadi dan Duke Long semuanya dapat dipercaya. Lalu Jiang Ni, hanya mereka berlima yang bisa sepenuhnya mempercayai diri mereka sendiri dan satu sama lain. Selebihnya jangan dipercaya, harus dihilangkan. Selebihnya terserah takdir. Kata-kata berjalan cepat, tapi lambat dari sini. Selama Anda memberi mereka jutaan jam, ketika Jiang Ni menjadi penguasa alam semesta, dia tidak akan mengkhawatirkannya lagi. Tentu saja, mereka juga bisa minum sup dan air saat itu. Setelah Jiang Ni menjadi penguasa alam semesta, tidak akan sulit bagi Jiang Ni untuk memberi mereka beberapa keuntungan dengan santai, dan tidak akan sulit untuk menjadi yang teratas, bahkan bencana. Lagi pula, asal mereka sangat lemah dan mudah ditembus. Tidak terlalu sulit untuk menjadi yang teratas, hanya saja kekurangan harta. Ada harapan di alam kesengsaraan, tetapi untuk menjadi penguasa alam semesta membutuhkan asal-usul dan warisan yang kuat. Dunia domain kuno tidak bisa menampung master alam semesta. Mengepak dan menjual saja tidak cukup untuk membeli harta karun yang berisi asal-usul alam semesta. Memang tidak mungkin untuk mengolah penguasa alam semesta. Tapi sekte misterius di ruang bawah tanah bisa. Selama sekte itu dibuka, mereka semua akan memiliki panggungnya sendiri. Setiap orang bisa menjadi super kuat. Orang asli Sacai menghadap ke seluruh ruang bawah tanah. Dinginnya alis semakin kuat. Semuanya, aku minta maaf. Dia bergumam dengan suara rendah, seolah memberi dirinya kalimat penghiburan terakhir. Kemudian mulai bekerja, berdengung. Dengan satu tembakan telapak tangan, Divine Power mulai menyebar. Di antara puluhan juta cultivator yang ditekan di sini, masih banyak kaisar yang bisa merasakan nafas dari 3 orang sungguhan yang berbakat. Apa yang telah terjadi? Kaisar Yuking yang juga ditekan di sini tiba-tiba berdiri dan melihat ke arah langit. Aku terkejut ketika mengetahui bahwa itu benar-benar tangan Sacai. Itu benar-benar kamu, teriak Kaisar Yuking dengan marah. Sebagai biksu terkuat di sini, dia terbang langsung ke langit dan menghadapi Taois Sacai. Meskipun yang satu adalah kaisar tingkat ketiga dan yang lainnya adalah kaisar tingkat kelima, jarak antara keduanya sangat besar, dan mereka sama sekali bukan musuh tunggal. Tapi Sacai yang asli tidak membunuhnya secara langsung. Baru saja menjelaskan dengan mata merah, aku tidak bisa menahannya. Kamu harus mati, hanya ketika kamu mati, rahasianya akan terlindungi selamanya. Apa yang kamu bicarakan? Rahasia apa? Kaisar Yuking berkata dengan marah, Sacai, sungguh sia-sia dukungan penuhku untuk menjadi Raja Guting Abadi, dan sekarang kamu ingin menyerang bangsamu sendiri. Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Apa kau lupa siapa yang membawamu ke surga? Sacai Taois menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya sedikit. Apa yang Anda lihat adalah pengalaman asli. Para biksu di sini kurang lebih berhubungan dengannya. Jika tidak perlu, mengapa dia bergerak? Yuking, aku tidak akan berhati lembut. Anda mengerti saya? Jadi Anda tidak perlu saya mengatakan lebih banyak. Sacai Taois tersenyum kecut. Apakah itu sebabnya kamu tidak percaya padaku? Kaisar Yuking tiba-tiba panik. Rahasia, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Rahasia Dewa Alam Semesta, dan kehendak Dewa Alam Semesta memiliki pengaruh yang terlalu besar pada mereka. Memang benar mereka tertular, kewalahan oleh kehendak Dewa Alam Semesta, semangat juang muncul di hati mereka. Yaitu ingin menjadi lebih kuat. Hanya di tengah pertempuran seseorang bisa menjadi kuat. Tidak apa-apa bagi mereka yang berhasil, mereka akan tetap menjaga rahasia ini, tapi bagaimana dengan mereka yang gagal? Apakah mereka akan menceritakan rahasia tempat ini karena kegagalan mereka? Atau menggunakan rahasia ini untuk membuat kesepakatan dengan penguasa alam semesta? Sifat manusia, itu tidak bisa diuji. Sama seperti sebelumnya ketika Sacai tidak mengatakan yang sebenarnya, Kaisar Yuking memasang wajah serius dan tidak menyebut Dewa Alam Semesta sama sekali. Ketika saya mendengar kata, rahasia, saya bahkan tidak memikirkannya, tetapi itu hanya ujian. Jika kamu segera membawa ini kepadaku, mungkin aku akan melembutkan hatiku. Tapi aku tidak akan berhati lembut, bunuh saja. Sacai Taois menembak dengan satu telapak tangan. Tidak, Kaisar,
Yuking berkata dengan enggan, "Sachai, kamu juga akan jatuh. Kamu akan mati di tangan Jiang Ni. Dia tidak akan mempercayaimu. Akhirmu tidak akan lebih baik dari milikku." Kaisar Yuking sebelum kejatuhannya, tidak melupakan kata-kata hukumannya. Tapi kata-kata seperti itu tidak mematikan bagi 3 talenta yang asli. Dia juga berpikir bahwa dia tidak akan dibungkam oleh Jiang Ni. Faktanya, Jiang Ni memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh dunia kuno, dan kemudian menjaga rahasianya sendirian, dan menjelajahi ruang bawah tanah sendirian. Kekuatan dan bakatnya adalah yang terkuat, dan dia tidak perlu bermitra dengan mereka sama sekali. Karena tidak perlu untuk ini, pemikiran Taois Sachai begitu indah sebelumnya, apakah itu juga akan menjadi mimpi? Di dunia nyata, mereka semua bisa binasa. Ini adalah realita yang harus dihadapi. Jika Jiang Ni berpikir dengan cara yang sama, dia berpikir bahwa mereka juga akan berubah pikiran dan mengkhianatinya. Apakah Anda akan menyerang mereka? Dao Xin, saat ini, itu tergantung pada keadaan pikiran. Meskipun kekuatan tempur Taois Sachai nomor 1, Dukelong masih yang terkuat dalam hal kondisi mental. Karena iman Dukelong adalah yang terkuat. Kebangkitan umat manusia, ini adalah obsesi terbesar Dukelong. Karena yang dialami di masa-masa awal adalah amukan setan-setan kuno dan kehancuran keluarganya. Ini adalah akhir dari umat manusia. Jadi dia bisa melakukan apapun untuk kekuatan umat manusia. Dan ras manusia di hatinya adalah ras manusia di dunia kuno. Jadi dia akan mendedikasikan segalanya untuk umat manusia sebanyak mungkin. Hanya dia yang tidak akan dihukum oleh kata-kata Yuking. Mati. Sachai asli membunuh Yuking dengan 1 pukulan. Menatap kerumunan di bawah. Dia tidak menahan tangan apapun, kekuatan suci menutupi semua orang, dan pada saat yang sama meledakkan medan aslinya sendiri. Ledakan, banyak orang tidak bereaksi, dan tahu asli mereka mulai menghilang. Apa yang telah terjadi? Mengapa asal saya hilang? Tidak, kesadaran juga menghilang, seseorang membunuhku. Semua orang bereaksi untuk sementara waktu. Seseorang melakukannya, lihatlah ke langit. Hanya 3 orang asli yang berdiri utuh di sana. Kaisar Yuking telah jatuh. Semua ini dilakukan oleh Sachai asli. Sachai Taois berdiri sendirian di langit, bergumam pada dirinya sendiri, apakah masa depanku juga seperti ini? Dalam melakukan ini, apakah saya menjaga atau menghancurkan harapan? Dia sudah kesal saat ini. Lagi pula, siapapun yang membunuh salah satu dari mereka akan terbebani. Bahkan jika ada alasan yang sempurna, itu tidak akan berhasil. Jian Wushuang, yang berdiri di bawah, menatap orang asli Sachai. Itu membuatnya berpikir tentang Titan Protos. Pihak lain dengan benar memusnahkan kerabat dan membunuh semua klan mata dewa. Mereka semua adalah keturunannya. Protos dewa raksasa asli dapat dikatakan sebagai keberadaan terbesar di langit berbintang. 2 kelompok puncak telah dibuat. Salah satunya adalah ras dewa raksasa, tentu saja, ras pertama di langit berbintang. Setelah lahir, seseorang dapat memahami asal-usul alam semesta dan menjadi penguasa alam semesta. Anda terlahir dengan ingatan bawaan, jadi Anda tidak perlu berlatih terlalu banyak. Selama Anda memiliki sumber daya yang cukup, Anda bisa menjadi penguasa alam semesta di alam 9 kesengsaraan. Satu-satunya hambatan adalah menjadi dewa kosmik. Adapun dewa raksasa di tingkat dewa ruang dan waktu, Jian Wushuang tidak begitu jelas. Lalu mata dewa, kelompok ini bahkan lebih menentang langit, lebih tinggi dari batas atas para dewa raksasa. Karena jumlah dewa raksasa terlalu sedikit, dibandingkan dengan kehidupan manusia biasa, itu sangat menyedihkan. Bahkan tidak sebanyak jumlah makhluk spesial. Lagi pula, dunia yang besar bisa melahirkan banyak kehidupan istimewa, ditambah ruang dan waktu alam semesta bahkan langit berbintang pun bisa melahirkan kehidupan istimewa. Dengan cara ini, jumlahnya cukup banyak. Namun kelahiran para dewa raksasa sangat merepotkan. Rata-rata, hanya ada 1 ahli ras dewa raksasa di alam semesta. Meskipun ada banyak alam semesta, tetapi ada lebih banyak orang biasa di alam semesta. Dalam perbandingan seperti itu, hanya ada sedikit dewa raksasa. Tapi suku mata dewa berbeda. Ada banyak suku bermata Tuhan, dan lebih banyak orang lahir. Tambahkan metode rahasia keluarga mata dewa. Sedemikian rupa sehingga kekuatan tempur komprehensif dari klan mata dewa lebih kuat daripada bentuk kehidupan khusus. Jumlahnya ratusan juta kali lipat dari makhluk spesial. Dalam jangka panjang,
seluruh langit berbintang di masa depan akan didominasi oleh ras mata dewa. Sekalipun ada ruang untuk kelompok etnis lain untuk hidup, mereka tetap harus mempraktikkan teknik rahasia klan mata dewa. Itulah kengeriannya. Pada akhirnya, karena kelemahan dalam teknik rahasia suku mata dewa, Protoss dewa raksasa tidak punya pilihan selain membunuh darah dan dagingnya sendiri. Itu semua diciptakan olehnya. Orang kuat dari suku mata dewa, leluhur yang berteriak sepanjang hari, adalah pembunuh yang membunuh mereka. Menghadapi medan Shuro ini, seberapa kuat kondisi mental dewa Protoss raksasa agar mampu menstabilkan beban psikologis? Sacai yang asli baru saja membantai puluhan juta biksu dari kampnya sendiri, dan suasana hatinya akan runtuh. Protoss dewa raksasa membantai seluruh kelompok etnis, dan kelompok etnis ini diciptakan olehnya. Itu setara dengan membunuh seorang anak. Jian Wushuang belum pernah mengalami hal seperti ini, jadi dia tidak bisa memahaminya. Awalnya, saya hanya berpikir bahwa hal semacam ini mungkin akan berlalu dengan mengertakkan gigi. Ini hanya menyedihkan untuk sementara, tetapi hari ini saya melihat keadaan hati Taois Sacai runtuh. Dia merasa bahwa Protoss dewa raksasa pasti juga mengalami serangan balik yang besar. Kalau tidak, dia tidak akan begitu sopan padanya. Dia melakukan ini hanya untuk menebus hutang yang dia miliki saat itu. Kalau tidak, kesalahan yang dia buat di awal akan mempengaruhi waktu kekalnya. Itu juga siksaan abadi. Yunhai, biarkan dia mati, pria ini memiliki ketekunan yang besar, semoga berguna di masa depan. Dia bisa melihat orang asli Sacai, dan dia telah menahan rasa sakit di hatinya. Selalu ingin menyingkirkan, jika Anda bisa bertahan di masa lalu, mungkin Anda akan menjadi bakat di masa depan. Asal-usul Taois Sacai tidak lemah, itu adalah asal-usul peringkat pertama, menjadi penguasa alam semesta mungkin menjadi batasnya. Tetapi setelah mengalami pembaptisan jiwa, batas atas mungkin lebih tinggi. Demigod bukan tidak mungkin, untuk dewa kosmik, itu tergantung pada kebetulan. Ketika pelindung Yunhai mendengar penjelasannya, dia tidak lagi siap untuk melakukan apapun. Dialah yang menekan orang-orang ini. Itu tidak perlu sekarang. 3 orang sungguhan dilarang di langit. Untuk sesaat, seluruh ruang bawah tanah terdiam. Tidak ada seorang pun di sampingku. Jian Wushuang mulai mempelajari formasi dan batasan dengan cara baru. Dia harus menerobos ke sini dengan cepat. Seperti yang dikhawatirkan oleh Taois Sacai, setelah berita ini keluar, sekelompok besar Master Alam Semesta akan datang ke sini. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa mengalahkan penguasa alam semesta. Ada juga sekelompok ikan dan udang busuk di sekitar. Itu diubah menjadi boneka lapis baja emas dengan 50.000 kekuatan ilahi berkat darah dewa kosmik klan mata dewa. Jika Anda dapat memamerkan kekuatan Anda di antara para kaisar, Anda pasti tidak akan terhentikan. Saat bertemu dengan penguasa alam semesta, jadi ketiga orang sungguhan ini masih mengubah cara mereka dan banyak membantunya. Jika dia bisa melewatinya, dia tidak akan pelit saat itu, dan masih sangat mudah untuk membantu pihak lain menjadi penguasa alam semesta. Tapi itu tergantung pada keberuntungannya sendiri. Jika Anda tidak tahan, Anda mungkin tenggelam selamanya. Setelah seluruh ruang bawah tanah ditekan, Jian Wushuang juga mulai mencari mata dari barisan tanpa ragu. Jelajahi misteri formasi. Formasi pada tingkat dewa alam semesta terkait dengan kekuatan dan panca indera, pemahaman dan bakat. Butuh puluhan ribu tahun untuk menembus formasi tingkat dewa kosmik, bahkan di puncak Jian Wushuang. Namun, kebanyakan dari dia tidak tahu bagaimana memahaminya, dan itu cukup untuk ditebas dengan pedang. Dengan kekuatan saat ini sebenarnya tidak ada bedanya, juga puluhan ribu tahun. Untungnya, Jian Wushuang dapat mempercepat waktu di Menara 9 Penjara. Sangat sederhana bagi asal-usul alam semesta untuk mempertahankan percepatan 10.000 kali. Hanya perlu beberapa tahun sekarang untuk memiliki kesempatan menembus formasi ini. Pada saat itu, Jiang Ni juga akan kembali dengan penuh kemenangan. Anda juga dapat menjelajahi sekte ini bersama-sama. Cari beberapa harta karun di dalamnya, serta keberadaan klan mata dewa. Dewa kosmik pasti mengandung banyak informasi. Mungkin mereka akan bisa menemukan keberadaan suku mata dewa. Jian Wushuang masih terburu-buru. Pihaknya bergerak maju. Xiang Yang dan Jiu Chen juga tidak mengecewakannya, mereka berdua mempercepat waktu dan mulai mempersiapkan jalan bersama. Sisi lain, pertempuran yang menentukan antara Tanah Suci dan Guting juga telah dimulai. Jutaan makhluk abadi sejati berkumpul bersama.
Karena itu perlu untuk melenyapkan para dewa dan kaisar sejati yang memperhatikan ketidaknormalan bintang-bintang kuno. Jadi Jiang Ni tidak segera bertindak. Itu untuk menyaksikan keabadian dan kaisar sejati itu jatuh. 3 kaisar teratas di satu sisi tanah suci hampir menekan kaisar di seluruh istana kuno. Mereka yang dipukuli memiliki sedikit kekuatan untuk melawan. Raja Abadi Bai Yue dan Duke Long tampak acuh tak acuh. Menghitung waktu, Jiang Ni telah tiba di tanah suci, dan akan melakukannya malam ini. Saat itu, Kaisar Tanah Suci pasti akan kembali untuk membantu. Pada saat itu, kita berdua akan bergabung dan membunuh semua makhluk abadi di sini, dan masalah ini akan selesai. Hei, tiba-tiba aku merasa memenangkan perang ini sangat membosankan. Di masa lalu, tangan saya pasti akan gemetar sekarang. Duke Long berkata dengan serius, itu karena kita memiliki tujuan yang lebih besar. Menghancurkan tanah suci hanyalah masalah sepele. Yang kami inginkan adalah menjadi penguasa alam semesta yang kacau. Hanya dengan meruntuhkan alam semesta yang kacau, pengadilan kuno dan umat manusia dapat bertahan selamanya dan dilindungi dari pengintaian. Jiang Ni akan menjadi penguasa pertama alam semesta, bagaimana dengan yang kedua? Raja Abadi Bai Yue bertanya. Memanfaatkan celah ini, sosoknya melintas dan dia langsung memasuki tempat pembakaran ajaib. Begitu dia masuk, dia langsung melancarkan serangan wasiat. Dewa penghancur, bersenandung, tekad yang kuat menyapu seluruh tempat pembakaran ajaib. Di tempat pembakaran ajaib, Jian Wushuang merasakan kekuatan dewa yang sangat besar. Meski dia merasa besar, setidaknya dia memiliki kekuatan dewa alam semesta. 100 juta cadangan kekuatan suci. Jian Wushuang mengerutkan kening. Seharusnya disiapkan oleh dewa sejati Jiuyu untuk dirinya sendiri. Tapi aku tidak menyangka akan diingat oleh monster kosong ini. Kehendak dewa sejati Jiuyu telah terbunuh. Kekuatan ilahi ini juga menjadi tidak memiliki pemilik. Biksu, kosong ini diproduksi secara berkelompok. Satu-satunya hal yang Jian Wushuang tidak mengerti adalah mengapa kesadaran ini mengirim kaisar biasa dan kaisar tertinggi untuk mati, dan akhirnya mengirim Void Juedian. Bukankah ini memakan divine power? Dan mengapa Anda mengepung mereka? Dengan 100 juta kekuatan suci, selama kesadaran itu menyerap 10 juta, itu akan menjadi kekuatan tempur dari alam 8 kesengsaraan. Bukankah akan keluar untuk membunuh secara acak? Dan sumber kekuatan ilahi ini hidup. Puncak kehampaan yang terus-menerus dihasilkan menghabiskan 50.000 kekuatan suci sekali, dan 10.000 kali menghabiskan 50.000 kekuatan suci. Isi ulang dengan cepat, itu tidak sia-sia, itu tidak perlu kecuali itu baik untuk kesadaran itu. Masih keluar, Jian Wushuang berteriak dengan marah, jika kamu bersembunyi lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ketika pemandangan sekitarnya muncul di depan mata Jian Wushuang, dia menyadari bahwa ini adalah aula yang bersinar. Di mana tempat pembakaran ajaib? Itu hanyalah harta karun, dan ada juga sumber tingkat alam semesta di sini. Asal-usul alam semesta, asal-usul kekuatan ilahi dewa alam semesta. Kedua manfaat ini dapat membuat para penguasa alam semesta yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Jian Wushuang juga mengangkat alisnya. Meskipun hal-hal ini tidak banyak membantunya. Lagi pula, belum ada tubuh ketuhanan, paling banyak biarkan tubuh fisik melahap sebagian dari asal mula alam semesta. Tetapi Anda dapat menggunakan sumber kekuatan ilahi untuk mengolah tanaman merambat awan ajaib Anda sendiri. Tanaman merambat awan ajaib saat ini memiliki 100.000 kekuatan ilahi, dan hanya ada 2 tanaman merambat. Jika 100 juta kekuatan ilahi dikembangkan, saya khawatir itu akan sepenuhnya dipromosikan ke tingkat penguasa alam semesta. Pohon dunia ada sebagai tingkat teratas kehidupan di langit berbintang. Setelah dipromosikan ke level penguasa alam semesta, dapat dikatakan bahwa kekuatannya tidak terbatas. Keluar dan temui aku, jangan main-main. Senior, saya tidak bisa keluar, saya dalam kehampaan, saya tidak bisa keluar. Suara itu terdengar lagi. Jian Wushuang mengerutkan kening, dan menjawab, jika saya menemukan Anda akan tamat. Senior memiliki kemauan dewa alam semesta, tentu saja tidak masalah membunuhku, kamu tidak perlu menemukanku. Suara itu ketakutan, aku tidak merasa nyaman jika aku tidak melihatmu. Jian Wushuang tidak mengerti sosoknya, menunjuk dengan 2 jari, dan langsung membuka interlayar ruang dan waktu, memasuki kehampaan yang dalam. Setelah memasuki tempat ini, dia melihat bakso berwarna hitam. Itu masih terlihat akrab. Ketika dia berada di ruang waktu Gu Yue,
dia juga melihat bakso seperti itu. Hanya saja baksonya berwarna pink. Ini adalah bola daging hitam. Kekuatan kekosongan yang mengerikan terpancar dari seluruh tubuhnya. Tapi ketika dia melihat Jian Wushuang muncul di depannya, dia terkejut. Kamu benar-benar bisa masuk. Jian Wushuang mencibir dan berkata, mengapa kamu begitu yakin bahwa aku tidak bisa masuk, Dewa Alam Semesta tidak bisa masuk, bagaimana Anda melakukannya? Haha, Jian Wushuang tertawa ketika mendengar itu, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang Dewa Semesta? Kali ini dia bertanya pada orang lain. Terakhir kali, dialah yang bertanya kepada orang lain. Tetapi alasan untuk dua kali berbeda. Jian Wushuang dulu bertanya kepada orang lain karena dia tidak tahu, tapi sekarang dia tahu, berpura-pura misterius dan bertanya kepada orang lain. Bakso hitam tergagap dan menjawab, Dewa Alam Semesta dibagi menjadi Dewa Bawah, Dewa Tengah, Dewa Atas, Penyempurnaan, dan Dewa Atas Dzogchen. Tipe yang mana dari Jiu True God? Para Dewa Atas. Bakso hitam itu menjawab dengan jujur. Ketika Jian Wushuang mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Dewa Kosmik yang 3 bintangnya tidak stabil disebut Dewa Tinggi. Kemudian Dewa Tertinggi Penyempurnaan yang Anda bicarakan paling banyak adalah Dewa Kosmik Bintang 4, dan Dewa Tertinggi Dzogchen, paling banyak dia adalah Dewa Kosmik Bintang 5, dengan kekuatan sekecil itu, apakah dia juga dikatakan Dewa Kosmik yang lengkap? Bintang, apa itu? Bakso hitam itu terlihat sangat penasaran, tetapi tangannya tidak jujur. Tidak, atau bisa dikatakan bakso ini tidak jujur. Itu terus-menerus menanamkan kekuatan ilahi. Itu telah melampaui 200.000 kekuatan suci. Jian Wushuang tidak perlu menebak apa yang ingin dia lakukan. Kamu sebaiknya jujur. Kedua tanaman merambat di lengannya langsung keluar, langsung mengendalikannya dengan kuat. Dengan bola daging 200.000 Divine Power, dia hampir tidak bisa menang. Tetapi dengan menekan kemauan, tidak cukup hanya dengan menonton. Lawannya bukanlah suku bermata dewa, dan jiwa yang membara tidak takut akan penindasan. Itu bisa membuat Jian Wushuang takut. Sayang sekali bakso ini hanyalah makhluk hampa. Sekarang, izinkan saya mengajukan pertanyaan, jika Anda mengatakan sesuatu, jika Anda berani bergerak, saya akan membunuh Anda. Nada Jian Wushuang dingin, ini bukan lelucon. Ini adalah peringatan bagi pihak lain. Bakso hitam mengangguk lagi, dan menjawab, jangan bunuh saya, senior, saya akan menjawab apapun yang Anda minta, selama saya hidup, saya akan menjadi sapi atau kuda Anda. Petik 2. Jian Wushuang memiliki garis-garis hitam di wajahnya. Bakso ini terlalu tanpa biji. Bagaimanapun, itu juga merupakan kekuatan tempur Jiejing. Jadi takut mati, tidak seperti seorang biarawan, lebih seperti roh sejati. Dewa sejati Jiu, mengapa kamu memenjarakanmu? Bakso hitam berkata dengan kemarahan yang benar, Dewa sejati Jiu adalah orang cabul, saya baru saja melahap kampung halamannya, dan dia memenjarakan saya dan mencabut saya dari alam semesta Yuan, telah menyiksa tubuh fisik saya. Petik 2. Jian Wushuang sedikit terdiam, dia pikir dia salah dengar, semakin dia mendengarkan, semakin dia merasa ada yang salah dengan apa yang dikatakan pihak lain. Menelan alam semesta asal Jiu True God, menyalahkan pihak lain karena merampas asal Anda. Kedua hal ini tampaknya memiliki hubungan sebab akibat. Jika orang ini tidak melahap kampung halaman Dewa sejati Jiu, bagaimana dia bisa dipenjara di sini? Dia masih memiliki wajah sedih. Jian Wushuang merasa terdiam. Jika orang ini melahap ruang dan waktu utara, dia pasti akan lebih marah daripada Dewa sejati Jiu. Asal nanas, kesadaran, tubuh fisik, dan tubuh ilahi menyiksa era kekal satu persatu. Itu pasti akan membuat pihak lain menyesal selamanya. Itu hanya siksaan biasa, cukup normal bagi Jiu Zhensen. Kemudian dia mulai mengajukan pertanyaan lain. Ini terutama masalah sekte ini. Dan Jiu True God sendiri. Adapun suku mata dewa yang paling tertarik padanya, dia tidak bertanya. Karena pihak lain mungkin tidak mengetahui masalah ini, meskipun mereka tahu, mereka tidak dapat bertanya secara langsung, jangan sampai pihak lain melihat masalahnya. Dari mulut bakso hitam, Jian Wushuang pertama kali mengetahui nama lawannya. Tahanan hitam, penguasa terbesar alam semesta dalam garis keturunan kosong. Ini adalah pengenalan diri pihak lain. Jian Wushuang tidak melihat banyak kehebatan, tapi lawannya benar-benar terlihat seperti bola. Kekuatan tempur puncak sekitar setengah dewa, dan belum pernah kepada Tuhan.
Saya telah mengembara ke 9 arah ruang dan waktu. Ruang waktu 9 persegi adalah singkatan dari banyak alam semesta yang kacau. Menurut apa yang dikatakan penjara Hei, sisi lain dari lautan kosmik adalah Tuhan. Lokasi mereka adalah alam semesta kacau 9 pihak di bawah langit. Juga dikenal sebagai 9 kotak ruang dan waktu. Ruang dan waktu tidak masuk hitungan. Ada terlalu sedikit alam semesta di sini. Tidak ada perbandingan dengan waktu dan ruang utara. Alam semesta primordial waktu dan ruang utara sama tidak masuk akalnya dengan bintang-bintang. Apakah ada centaur di alam semesta di sini adalah sebuah pertanyaan. Mungkin tidak ada dunia rahasia tingkat waktu ruang. Satu alam semesta memiliki jutaan asal-usul, dan dewa alam semesta dapat membuka ratusan atau ribuan alam semesta sesuka hati. Ini tidak dihitung sebagai kehamilan ruang dan waktu. Jadi Jian Wushuang merasa bahwa tempat ini tidak layak disebut ruang dan waktu Jiufang. Tetapi jika Anda melakukan seperti yang dilakukan orang Romawi, itu tidak masalah. Sebut saja apapun yang Anda suka. Tahanan kulit hitam pertama kali berbicara tentang prestise di dimensi dan ruang Jiufang. Dia awalnya adalah Void Cultivator di ruang dan waktu pertama. Dari penggarap Void biasa ke dunia tingkat tinggi yang dia pertaruhkan dan melahap dunia tingkat tinggi dengan penampilan seorang kaisar, dia di luar kendali. 3 lompatan diselesaikan dalam waktu singkat. Pertama kali menjadi penyempurnaan terakhir, menelan dunia kacau tingkat tinggi, dan pertaruhan kedua adalah langsung menelan alam rahasia kosmik, langsung melompat untuk menjadi penguasa alam semesta alam 3 kesengsaraan, dan juga menguasai alam rahasia kosmik. Terakhir kali adalah melahap kampung halaman dewa sejati Jiuyu. Ini adalah alam semesta yang sangat besar. Ada ribuan penguasa alam semesta di dalamnya, dan yang terkuat telah mencapai alam 9 kesengsaraan yang menakutkan. Seperti yang dikatakan tahanan kulit hitam, dia tidak bisa menahan kerinduan akan waktu dan ruang puncaknya. Pada awalnya, saya hanyalah penguasa alam semesta di alam 3 kesengsaraan. Meskipun saya memiliki rahasia alam semesta, saya tetap tidak takut. Pada akhirnya, saya menguasai alam semesta itu dan melahapnya. Ini adalah momen puncaknya. Berbicara dengan emosi, Jian Wushuang terlihat tenang di permukaan, tapi dia mengagumi pria kulit hitam gemuk ini di dalam hatinya. Seorang penguasa alam semesta di alam 3 kesengsaraan berani melahap kampung halaman dewa alam semesta. Dan itu berhasil. Taruhan ini secara langsung mempromosikan tahanan hitam itu menjadi penguasa alam semesta di alam 9 kesengsaraan. Di 9 arah ruang dan waktu, yang terkuat hanyalah setengah dewa. Tak satu pun dari kultivator Void bisa menjadi setengah dewa, bahkan alam 9 kesengsaraan, jadi mereka terkepung dan jatuh. Tapi karakteristik terbesar dari narapidana kulit hitam adalah dia hanya bermain besar, dan dia bisa menanggungnya. Dia bertahan ratusan juta tahun di kampung halaman Jiuyusen, dan akhirnya berhasil dalam tata letak dan memenangkan alam semesta super ini. Ketika dia menjadi alam 9 kesengsaraan, semua orang mengira dia akan membuka taringnya untuk melahap beberapa alam semesta yang lemah. Tanpa diduga, pria ini menghilang lagi saat ini. Ketika muncul kembali, itu akan menjadi bencana bagi seluruh 9 penjuru ruang dan waktu. Baru kali ini dia gagal. Setelah bekerja sama dengan para biksu kosong untuk melahap ratusan alam semesta satu demi satu, dia ditekan di tempat oleh Dewa 9 kekhawatiran dari alam bawah. Sejak itu dia menjadi tahanan. Ini juga menegaskan namanya, tahanan hitam. Kisahmu luar biasa, haha. Itu dia, tidak apa-apa di alam bawah, dibandingkan dengan Dewa Kosmik, itu sedikit kurang menarik. Kalau begitu, kamu tidak rendah hati. Jian Wushuang mencibir dan berkata, tapi yang saya tanyakan adalah Jiuyusen, saya sama sekali tidak tertarik dengan cerita Anda, karena itu, saya sebenarnya sedikit tertarik. Pihak lain melakukan perjalanan melalui seluruh 9 arah ruang dan waktu. Setidaknya biarkan dia mengerti seberapa besar batas bawahnya. 9 arah ruang dan waktu, ada sekitar 1 juta alam semesta saat itu. Ada lebih banyak penguasa alam semesta. Dan dia jelas tahu posisinya. 9 arah ruang dan waktu, alam kacau dari pojok utara ruang dan waktu ketujuh. Ada hampir 180 alam semesta berkumpul di sini. Alam semesta kacau tempat mereka berada hanyalah salah satunya. Ada penguasa alam semesta, tetapi tidak banyak. Adapun lokasi yang lebih detail, tidak ada nilai referensi. Di masa depan, ketika dia pergi mengembara, setidaknya dia tahu kemana dia pergi.
Tahanan kulit hitam itu menghela nafas dan mulai berbicara tentang Jiu Yusen. Setelah dia ditekan di awal, dia telah dicubit dan dimainkan oleh Jiu Yusen. Jadi dia tahu banyak hal. Misalnya, sekte ini, bahkan, itu dilucuti dari alam semesta aslinya. Karena alam semesta kampung halaman Jiu Yusen ditelan olehnya, semua sekte kuno itu memasuki alam semesta asalnya. Jadi dari alam semesta aslinya, sekte tempat Jiu Yusen awalnya dicabut. Sekte ini sangat tua, Jiu Yusen dibesarkan di sekte ini. Asuhannya juga luar biasa, tapi Jian Wushuang tidak peduli untuk mendengarkan, dan membiarkan penjara Hei mempersingkat cerita. Jiu Yusen, kebangkitannya sangat sederhana, itu adalah pengalaman sekte, dari manusia luar, dia menerobos ke keabadian sejati, dan kemudian dia bergegas. 10.000 tahun untuk menjadi kaisar tertinggi, 100.000 tahun untuk menjadi penguasa alam semesta. Dalam waktu kurang dari 100 juta tahun, Jiu Yusen benar-benar menjadi dewa. Sejak saat itu, dimensi pertama hampir menjadi domain Jiu Yusen. Tapi secara lahiriah, dia selalu rendah hati dan misterius. Tapi yang diketahui tahanan kulit hitam dari sekte ini tidak seperti ini. Setelah Jiu Yu menjadi dewa alam semesta, memanfaatkan kemampuan untuk bergerak di alam bawah untuk waktu yang singkat, dia dengan panik mengumpulkan harta dan mengirimnya ke sekte Dongtian ini. Tuhan, di era sejak saat itu, tidak pernah ada dewa kosmik di 9 penjuru. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Jiu Yusen mengumpulkan harta. Karena sebagian besar biksu mulai mencoba menyeberangi lautan untuk pergi ke surga setelah menjadi penguasa alam semesta. Lagi pula, ruang waktu Jiu Fang terlalu kecil. Ini agak kecil untuk penguasa alam semesta. Tidak ada alam rahasia tingkat ruang waktu, dan tidak ada banyak ruang untuk mengembara, jadi kebanyakan dari mereka telah pergi kepada Tuhan. Banyak juga yang kehilangan pengejaran, atau yang khawatir dengan Jiu Fang Time and Space, jadi mereka memilih untuk tetap tinggal. Ini juga alasan mengapa hanya ada sedikit pakar top di seluruh 9 arah ruang dan waktu. Sehingga ketika tahanan kulit hitam melahap kampung halaman Jiu Yusen, beberapa dewa kosmik berani menyelidiki keberadaannya. Mereka menutup mata, bukannya aku tidak punya hati, tapi aku tidak punya kekuatan untuk menghentikannya. Pada akhirnya, Jiu Yusen mengambil gambar, jika tidak, orang ini akan berhasil. Hal paling menakutkan tentang Void Cultivator adalah melahap. Ini adalah warisan dari tradisi baik binatang buas di dunia. Tidak ada batasan untuk menelan. Setelah melahap ratusan alam semesta, kekuatan tahanan hitam telah mencapai 50 juta yang mencengangkan. Beberapa dewa di 9 penjuru ruang dan waktu dapat menghentikan mereka. Jika bukan karena Jiu Yusen, biarkan tahanan hitam menelannya, seluruh ruang dan waktu Jiu Fang akan ditelan oleh orang ini, dan setidaknya satu dewa kosmik tingkat bintang 5 akan dinaikkan saat itu. Bahkan Tuhan tidak bisa menjatuhkannya. Menurut apa yang dikatakan penjara Hei, dewa alam semesta, dewa atas Dzogchen, adalah dewa alam semesta bintang 5. Ini sudah mencapai puncaknya. Saya hanya tidak tahu berapa banyak dewa kosmik yang ada. Tahanan kulit hitam itu terus berbicara tentang konspirasi Jiu Yusen. Pria ini paling jahat, dan dia adalah pria paling penuh perhitungan yang pernah saya lihat. Harta yang dia kumpulkan sama sekali bukan untuk sekte, tetapi untuk harta jahat di sekte tersebut. Dia bangkit begitu cepat saat itu. Karena percobaan itu, Xie Bao tertarik dan menjadi pria pilihan Xie Bao. Mata Jian Wushuang menjadi serius. Saya tidak menyangka akan ada kejutan. Dengan kata lain, setiap dewa kosmik memiliki rahasia yang mengejutkan. Ini juga normal. Kalau tidak, ingin menjadi dewa alam semesta sama seperti bermimpi. Harta karun jahat. Jian Wushuang mengerutkan kening dan bertanya, harta macam apa? Setelah mendengar pertanyaannya, tahanan kulit hitam itu mengeluh dengan nada suara, bos, jangan mengolok-olok saya, harta itu nafasmu persis sama dengan nafasmu, tahukah kamu? Jian Wushuang menyipitkan matanya, menatap bola berdarah. Sepertinya kamu sudah mengetahuinya, jadi kamu masih pergi berkeliling begitu banyak denganku. Dia tidak bisa membantu meningkatkan tekadnya, dan pada saat yang sama membiarkan kekuatan pikirannya mencari harta karun tentang nafasnya sendiri. Harta karun jahat yang disebutkan oleh tahanan hitam itu memiliki aura yang sama dengan miliknya. Maka hanya ada satu kemungkinan, harta jahat itu terkait dengan binatang buas. Setelah mencari-cari dengan Nian Li, Jian Wushuang tidak menemukan harta karun itu. Tetapi saya merasa bahwa tekanan saya tiba-tiba meningkat pesat.
seolah-olah sedang dipegang oleh tangan seseorang. Hah, Jian Wushuang tiba-tiba berdiri, dan kehendak binatang dunia meledak seketika. Ah, badai yang mengejutkan membuat seluruh reruntuhan bergetar. Keluarlah, aku tahu kamu mendengarkan. Jian Wushuang muncul secara langsung. Ketika tubuh jangkung dunia binatang muncul, tahanan hitam menahan napas dan terus mundur. Omong-omong, nenek moyang para biarawan di kehampaan masihlah binatang buas. Jika darahnya bulat, kehidupan di seluruh langit berbintang berasal dari binatang buas. Tapi Void Cultivator memiliki garis keturunan tertinggi, jadi dia dianggap keturunan bangsawan. Sangat disayangkan bahwa Wild Beast tidak mengenali ini, mereka hanya mengenali sumbernya. Asal binatang dunia Jian Wushuang masih dalam masa pertumbuhan. Kemauan dan tubuh adalah binatang buas. Tidak lama setelah dia selesai berbicara, sebuah suara kuno datang. Kamu tidak bisa menjadi binatang buas. Tidak ada makhluk alam yang lemah sepertimu di Disorderly Land, siapa kamu? Setelah pihak lain terdiam beberapa saat, dia menjawab, Starry Sky. Apakah kamu seorang Protoss? Tidak, Jian Wushuang menggelengkan kepalanya. Omong kosong begitu lama, itu benar, Protoss tidak selemah kamu. Ini agak menyakitkan, tetapi Jian Wushuang tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya berharap memiliki penampilan roh bintang. Kalau begitu biarkan aku menebak identitasmu. Jian Wushuang menjadi tertarik, dan berkata dengan santai, kamu harus menjadi binatang buas yang menghancurkan benua dewa dunia saat itu. Anda tahu saya, dengan ledakan kejutan, Jian Wushuang berkata dengan bangga, tentu saja aku tahu, aku juga tahu bahwa Morosa selalu ingin menyelamatkanmu, sehingga dia melahap benua dewa dunia di dunia sadar. Kesadaran benua, alam kesadaran dewa adalah kesadaran benua alam dewa. Dunia yang diubah juga merupakan bagian dari benua realm God. Morosa, suara itu membawa kenangan. Ini seperti kembali ke masa lalu. Aku ingat, Morosa, saudaraku yang baik, dia berjuang. Untuk cita-cita kita, dia berjuang melawan makhluk tertinggi itu. Kami ingin membunuh kelompok makhluk tertinggi itu. Ini adalah cita-cita besar kami. Jian Wushuang tertegun kali ini. Dia mencoba membodohi pihak lain, tetapi dia terpana oleh pihak lain. Keberadaan tertinggi, apa-apaan ini, dan dikatakan bahwa Morosa berperang melawan Yang Maha Tinggi. Mungkinkah itu adalah Raja para Dewa? Raja Dewa memang memiliki kekuatan untuk eksis secara tertinggi. Tapi Morosa tidak memenuhi syarat. Jian Wushuang menstabilkan pikirannya, dan mengejek, kekuatan Morosa bukanlah lawan dari Raja Dewa, kamu terlalu banyak berpikir. Raja Dewa. Siapa Raja Dewa, itu yang kamu katakan keberadaan tertinggi, dia membuka langit berbintang. Jian Wushuang berkata dengan tenang. Sua, dalam kegelapan, sebuah lengan besar terbang keluar, meraih Jian Wushuang dan tahanan hitam di telapak tangannya. Melihat hal tersebut, Jian Wushuang segera mengisolasi pihak lain dengan gerakan kekuatan pikiran. Ini mengejutkan tahanan, dia gemetar di sudut. Karena dia takut dengan lengan itu. Saya bahkan lebih takut dengan percakapan antara Jian Wushuang dan lengan itu tadi. Bukan dia, sebuah mata di telapak tangannya menatap Jian Wushuang, dan berkata dengan kejam, orang yang membuka langit berbintang hanyalah seorang badut. Dia tidak pantas mendapatkan kata, agung. Mati di tanganku, aku ingin membunuhnya 1000 kali, itu tidak cukup. Jian Wushuang menutupi hidungnya dan berkata dengan santai, oke, kalian semua mengatakan itu. Pada titik ini, dia mengerutkan kening, memikirkan sesuatu, dan berseru, kamu mengatakan bahwa Raja para Dewa bukanlah eksistensi tertinggi. Lalu siapa itu? Lengannya gemetar, dan tidak ada nada marah, tapi sedikit ketakutan. Irmungat, siapa dia? Dia adalah makhluk tertinggi. Kamu mengatakan bahwa Morosa berperang melawan makhluk tertinggi, dan bahwa makhluk tertinggi bukanlah Raja para Dewa, tetapi Irmungat. Sebuah nama melintas di mata Jian Wushuang. Dewa Raja Realem Besar, dia mengatakan judulnya dengan hati-hati. Lengannya juga mulai mengecil, dan akhirnya berubah menjadi lengan hitam yang tingginya sekitar 10 kaki. Dia tidak berbicara lagi, itu sudah default. Ini memberi Jian Wushuang kejutan besar. Makhluk tertinggi adalah Yamangard, yaitu, jika demikian, dia harus memeriksa posisinya. Saya keluar dari alam kesadaran dewa. Di sisi itu, dia tahu itu. Ini adalah langit berbintang Raja Dewa. Dia harus mendukung Raja Dewa.
Saya tidak pernah berharap untuk mengetahui dari lengan yang terputus ini bahwa dewa terkuat di benua dewa alam ternyata adalah makhluk tertinggi. Mungkin bahkan Raja Dewa tidak bisa memenangkan lawan. Fakta bahwa Realm Beast menyerang Realm God Continent dengan gila-gilaan juga karena pihak lain. Keberadaan tertinggi, dia telah melihatnya dalam ingatannya yang rusak. Itu adalah pihak yang berlawanan antara diri sendiri dan yang maha tinggi. Untuk sementara, pikiran Jian Wushuang berantakan. Dia tidak tahu mengapa makhluk tertinggi bisa memasuki langit berbintang, dan mengapa Raja Dewa mengabaikannya. Mengapa binatang dunia tiba-tiba berubah menjadi miliknya sendiri? Sekarang dia juga binatang buas. Tampaknya tidak ada keluhan antara dia dan binatang buas, dan lebih banyak dari mereka yang sejenis. Jian Wushuang sangat kusut. Mengapa? Mengapa kamu memiliki hubungan dengan Yang Maha Tinggi? Kamu menyerang langit berbintang, bukankah kamu hanya ingin membalaskan dendam Raja Dewa? Dia mengajukan serangkaian pertanyaan. Lengannya perlahan terkulai, dan dia berkata dengan suara serak pada dirinya sendiri, kenapa? Masalah ini menggangguku juga. Tanah kekacauan awalnya adalah rumah kami, tetapi seorang pengkhianat, Raja para Dewa, muncul. Dia adalah Raja Binatang yang mulia, tapi dia mengkhianati klan. Tapi kami tidak menyalahkannya, kami lebih membencinya, dan merasa tidak pantas untuk saudara-saudara itu. Tapi Yermungander, dia harus mati. Jika dia tidak mati, cepat atau lambat dia akan membunuh semua binatang buas di dunia. Dia lebih gila dari Raja para Dewa. Apa tujuannya? Jian Wushuang bertanya ragu-ragu. Dia ingin menertibkan tanah kekacauan. Mata Jian Wushuang bergetar saat mendengar kata-kata itu. Ini terlalu dibesar-besarkan, untuk menciptakan ketertiban di tempat yang tidak teratur. Apa identitas makhluk tertinggi ini? Apakah mereka juga binatang buas? Jian Wushuang tidak tahu. Lengan itu juga tahu sangat sedikit. Tapi ada satu alasan yang dia pahami, yaitu setelah ada ketertiban di tanah yang tidak teratur. Nasib semua binatang itu sama seperti ketika langit berbintang dibuka. Oblivion menjadi bagian dari Discord. Jadi binatang buas ini harus melawan. Dari sudut pandang binatang itu, Jian Wushuang langsung merasa bahwa binatang itu tidak mewakili kejahatan, tetapi lebih seperti semacam perlawanan. Perjuangan, juga. Di medan perang di bawah gunung suci dalam ingatannya, makhluk tertinggi berbaju putih itu mendaki gunung dan menghancurkan gunung suci itu. Guru Suanyi adalah penjaga gunung. Jadi Jian Wushuang dan Supreme Being berada di sisi yang berlawanan. Tidak peduli dari sudut pandang mana, mereka berlawanan. Karena Guru Suanyi, atau karena statusnya saat ini sebagai binatang dunia. Pada saat ini, Jian Wushuang mengerti banyak hal. Tiba-tiba saya melihat esensi dunia dengan jelas. Ini jauh lebih mengejutkan daripada rahasia pamungkas langit berbintang. Apakah ada kemungkinan binatang buas di tanah yang tidak teratur adalah bagian dari dunia ini? Para pembudidaya di langit berbintang semuanya memperoleh kehidupan, dan darah serta kekuatan fisik mereka berasal dari binatang buas. Makhluk tertinggi yang ingin memecahkan kekacauan dan membangun dunia yang tertib harus mengorbankan binatang buas ini. Dia tidak tahu berapa banyak binatang dunia yang ada. Tapi ketahuilah kekuatan binatang buas. Tapi tidak ada dari mereka yang bisa menghentikan makhluk tertinggi itu, dan akhirnya gunung itu runtuh. Dunia telah menjadi dunia yang teratur. Semua binatang di dunia hancur berkeping-keping, berubah menjadi alam semesta, ruang dan waktu, dan langit berbintang, membentuk peradaban laut bintang yang luas. Itu setelah kegagalan. Jian Wushuang tidak tahu apakah dunia yang tertib itu benar. Ideal yang bagus. Dia hanya menghela nafas. Karena hal-hal ini terlalu jauh darinya. Dia tidak cukup kuat untuk mengendalikan masalah ini. Mungkin suatu saat dia akan memiliki kemampuan itu. Mungkin mentalitasnya juga akan berubah. Menyeret lengannya, dia mengangkatnya lagi, dan mata di telapak tangannya menatap Jian Wushuang. Aku tahu bahwa tubuhmu adalah tubuh yang dulu, tetapi keinginanmu lebih kuat. Tetapi ini tidak penting bagi binatang buas, yang penting adalah sumbernya, meskipun aku tidak tahu apa identitasmu, tapi aku masih ingin memberitahumu, hati-hati dengan Yermungander di langit berbintang, dia lebih menakutkan daripada Raja para Dewa. Kamu belum menguasai asalnya, dunia ini adalah tempat latihan terbaikmu, begitu kamu memasuki benua Dewa Alam, dia tidak akan memberimu waktu untuk tumbuh, dia pasti akan mengejarmu, kamu harus berubah di sini jadilah cukup kuat, atau jangan keluar. Jian Wushuang tampak acuh tak acuh, dan berkata, mengapa saya harus mempercayai Anda?
Mengapa makhluk tertinggi ingin membunuhku? Bahkan jika saya dapat mencapai Dewa Ruang dan Waktu, saya tidak dapat mengancam keberadaan semacam itu, dan yang mereka inginkan adalah kekacauan. Dia masih memiliki beberapa fantasi di hatinya. Bagaimanapun, Ye menjiat di mulut pihak lain memiliki kebaikan terhadapnya. Anda tidak akan berubah pikiran setelah mendengar beberapa patah kata dari orang lain. Mendengar kata-katanya, lengannya sedikit gemetar, seolah mengejek. Kamu terlalu naif, makhluk tertinggi tidak memiliki perasaan, mereka akan sangat bertanggung jawab untuk menghancurkan semua rintangan, bahkan jika kamu adalah putranya, dia tidak akan ragu untuk menyerangmu. Tidak ada emosi, ada sedikit keterkejutan di mata Jian Wushuang, tapi dia tidak mengingatnya. Kamu tidak perlu mempedulikannya, aku bebas. Ada kemarahan di mata telapak tangan, dan dia berteriak, tubuhmu ini milikku, ini milikku. Awalnya milikku, dan seharusnya aku yang bangkit kembali di sini dan tumbuh dalam guntur. Jian Wushuang melihat ke samping sedikit, dan bertanya dengan heran, kamu ditekan di sini pada awalnya. Mata hantu, lengan itu berkata dengan enggan. Saat ini, Jian Wushuang menyadari bahwa semua ini telah diatur sejak lama. Hanya karena Jiang Ni melanggar rencana semula. Mungkin dia yang seharusnya mengeluarkan Jiu Yusen. Tanpa diduga, secara tidak sengaja, Jiang Ni membuka ruang bawah tanah dan melepaskan Jiu Yusen. Nyatanya, di belakang Jiu Yusen adalah lengan yang terputus ini. Melihat mata pihak lain yang enggan, Jian Wushuang juga merasa bahwa dia telah terlalu banyak menyakiti pihak lain. Jangan khawatir, Morosa tidak terancam mati di hadapan Yamangade. Saat saya keluar, saya pasti akan melampaui Morosa. Yamangade tidak akan menjadi ancaman bagiku. Tidak, Broken Arm berkata dengan sungguh-sungguh, itu karena Yamangade menggunakan Morosa idiot. Kamu berbeda, ancamanmu terlalu besar, mata hantu luar biasa, kekuatannya sangat kuat, orang yang dia hargai pasti bukan orang biasa, aku bisa lihatlah bahwa potensimu tidak terbatas, dan Ye Mengjiat juga akan melihatnya. Dia pasti akan membunuhmu. Jian Wushuang merentangkan tangannya dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah Brother Gosai tidak menghitung ini? Broken Arm dengan bangga berkata, tentu saja dia menghitung, jika tidak, mengapa dia membiarkanku menjadi batu loncatan untukmu? Awalnya saya yang menghidupkan kembali dan menghancurkan dunia kesadaran Yermumander dengan hidup saya. Dunia itu adalah cetak biru untuk seluruh tanah yang tidak teratur di masa depan. Dia melakukan semua ini untuk menguji jalan masa depan. Jadi aku ingin menghancurkannya, bahkan jika dia jatuh, aku harus menghancurkan dunia kesadarannya. Jian Wushuang mengerutkan kening. Dia menarik napas dalam-dalam, dunia kesadaran sebenarnya adalah kesadaran Jormungandr. Ada begitu banyak dewa kosmik dalam kesadaran ini, seberapa kuatkah Ye Mengjia? Saya khawatir seperti yang dikatakan lengan yang patah itu, tak terkalahkan itu ada. Protoss tidak cocok. Mungkin hanya Raja Dewa yang bisa bertarung. Berdasarkan perhitungan ini, Yamangade juga memiliki kekuatan Raja Binatang Buas. Selain itu, dia juga merupakan Raja Binatang pada periode Mahayana. Melampaui ruang dan waktu dan bintang-bintang. Itu adalah keberadaan di atas langit berbintang. Itu setingkat dengan Raja para Dewa. Jian Wushuang masih tertinggal jauh. Dia setidaknya harus menjadi Dewa Waktu dan Ruang. Tanpa kekuatan tempur Dewa Ruang dan Waktu, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk pergi ke tanah kekacauan. Menurut maksudmu, setelah aku keluar, bukankah aku juga harus menghancurkan dunia kesadaran? Biarkan aku mati. Jian Wushuang mengerutkan kening. Bagaimana perasaannya bahwa pihak lain sedang mencuci otaknya? Kamu tidak perlu menembak, tetapi kamu harus membantuku. Jika kamu belum pulih, apa yang bisa kamu lakukan? Jian Wushuang bertanya dengan heran. Patah lengan mencibir, dan berkata, kamu meremehkan mata hantu, dia telah meninggalkanku, tapi aku butuh bantuanmu. Kamu mengatakannya, bawa aku pergi, tempatkan aku di lantai 9 menara 9 penjara, dan jangan khawatirkan sisanya. Broken Arm berkata jujur, tapi Jian Wushuang ini bingung. Jika pihak lain dapat menamai menara 9 penjara, itu membuktikan bahwa pihak lain baik-baik saja. Ada kemungkinan besar bahwa semua ini benar. Satu-satunya hal yang membuatnya sulit adalah melempar lawan ke lantai 9 menara 9 penjara. Dia benar-benar tidak bisa melakukannya sekarang. Jangan bicara tentang lantai 9 sekarang, bahkan lantai 4 membuatnya sulit. Melihat perubahan warna kulit Jian Wushuang,
Broken Arm terkejut dan berkata, jangan bilang, kamu tidak tahu menara 9 penjara. Itu tidak benar. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya saja aku masih agak jauh dari lantai 9. Aku tahu, jika kamu bisa membuka lantai 9, kamu harus memiliki asal-usul binatang itu. Broken Arm berkata dengan acuh tak acuh, katakan padaku berapa lantai kamu sekarang, dan apakah kamu sudah mencapai tingkat penguasaan asal. Lantai 3, petik 2 tanda tanya petik 2. Lengan patah berkata dengan marah, saya melihat bahwa Anda telah berada di sini selama puluhan ribu tahun, dan dalam puluhan ribu tahun ini Anda telah menembus lapisan ketiga. Dalam 10.000 tahun, kamu berhasil menembus lantai 3. Apakah lambat atau cepat? Jian Wushuang bertanya dengan rasa ingin tahu. Kali ini, Broken Arm benar-benar terdiam. Menurutnya, untuk menemukan penolong dengan mata hantu, setidaknya temukan seorang jenius yang tak tertandingi. Dalam 10.000 tahun, apalagi menembus lantai 9, 7 lantai pertama seharusnya baik-baik saja. Siapapun yang memimpikannya Jian Wushuang menembus lantai 3 dalam 10.000 tahun. Mendengar Jian Wushuang mengatakan bahwa 3 lantai pertama ditembus karena dia menangkap suku mata dewa, dia hampir pingsan karena marah. Mulai sekarang, aku akan mengajarimu metode rahasia mata dewa. Anda, Jian Wushuang tidak bisa mempercayainya. Lengan yang patah itu berkata dengan dingin, jangan lupa, siapa yang menjadi referensi untuk teknik mata mistik. Benar untuk dipikir-pikir, ini adalah asal yang sama dengan binatang buas dunia. Bagaimana dengan sekarang? Aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Lengan yang patah berkata dengan tenang, kamu tidak bisa bergerak, tapi bintang primitif ini bisa bergerak. Oh, Jian Wushuang bertanya dengan heran, apakah ini bintang aslinya? Yah. Seperti yang kamu sebut, itu adalah artefak. Jian Wushuang sangat gembira, jadi dia tidak perlu mencari pesawat luar angkasa. Mengemudi bintang purba, dia tak terkalahkan di 9 ruang. Tidak lama setelah dia bahagia, seseorang memadamkan ilusinya dengan sentuhan air dingin. Ada terlalu sedikit kekuatan di bintang primitif ini. Itu tidak bisa diberkati sama sekali. Adapun lautan kekuatan ilahi dewa kosmik, hampir tidak bisa menggerakkan bintang primitif. Kecepatannya lumayan, dan dunia dalam 1 hari bisa melintasi dunia yang kacau. 1 abad mencakup alam semesta. Kecepatan ini Jian Wushuang juga bisa menerimanya. Hanya saja tidak ada bintang aslinya yang perkasa, jadi hanya bisa digunakan di jalan raya. Patah lengan yang baik dapat membimbingnya untuk berlatih teknik mata mistik. Kali ini, tidak perlu menangkap suku mata dewa. Setelah kekuatannya pulih, belum terlambat untuk menangkap mereka semua. Akibatnya, di bawah bimbingan lengan patah, dalam 3.000 tahun, dia bahkan tidak mencapai level awal untuk putaran keempat teknik misteri mata dewa. Lengan patah, gagalin, tidak hanya tidak marah, tetapi juga mengambil inisiatif untuk menghiburnya. Jian Wushuang, kamu sebenarnya sangat berbakat, tetapi kamu tidak cocok untuk berlatih teknik rahasia mata ajaib ini, kamu lebih cocok untuk membunuh. Pergilah, ambil bintang aslinya untuk mencari orang kuat dari suku mata dewa. Saya punya pesan di sini. Di alam rahasia tingkat alam semesta, ada beberapa orang kuat dari suku mata dewa yang tersembunyi. Mereka mungkin belum bangun. Milikmu bahkan jika kekuatan tempur yang sebenarnya tidak cukup, itu dapat dengan mudah ditekan. Jian Wushuang tampak bingung dan berkata, bagaimana denganmu? Aku telah berbaring selama ratusan juta tahun, itu tidak kekurangan waktumu. Pergi sebelum aku marah. Jian Wushuang melengkungkan bibirnya. Dia merasa ada yang salah dengan dirinya. Ada masalah dengan pengajaran pihak lain. Anda tidak bisa menyalahkan dia. Tetapi jika Anda ingin pergi, Anda harus membawa sesuatu. Misalnya, tahanan kulit hitam. Orang ini adalah penolong yang baik. Tawanan kulit hitam, apakah Anda bersedia membantu saya? Tahanan hitam itu membusungkan perutnya, dan berkata dengan fasih, jika kamu tidak menyerah, tahanan itu bersedia memujamu sebagai ayah yang saleh. Seriuslah, Jian Wushuang mendengus, dan berkata, ikuti saya mulai sekarang, dan saya akan membantu Anda menjadi dewa kosmik, tetapi Anda harus membantu saya menangkap beberapa suku bermata dewa terlebih dahulu, dan Anda termasuk di antara para pembudidaya Void. Statusnya sangat tinggi, saya membutuhkan Anda untuk membantu saya menghubungi seluruh alam bawah dari Biksu Kosong, dan membantu saya menemukan keberadaan suku mata dewa. Jangan khawatir, tuanku, ini terlalu sederhana untukku.
Tahanan hitam itu terlihat sangat bersemangat. Meskipun dia tidak mengerti sepatah kata pun yang dikatakan Jian Wushuang kepada patah lengan sebelumnya. Itu juga merupakan eksistensi tertinggi dan Raja Dewa. Dia belum pernah mendengarnya. Satu-satunya yang dia tahu adalah Weiss, dan dia tahu itu. Mendengar bahwa Jian Wushuang bertemu Weiss, dia mengidentifikasi paha Jian Wushuang. Ini harus dipegang erat. Dewa kosmik sebenarnya bukan mimpi. Ya, selama kamu menaruh hatimu ke dalamnya, Dewa ruang dan waktu tidak menjadi masalah. Jian Wushuang menyalakan mode melukis kue besar. Sejauh janji yang dia ucapkan, dia tidak membantu orang lain untuk memenuhinya beberapa kali. Broken Arm Gagarin kembali memasuki kegelapan. Jian Wushuang dan tahanan hitam meninggalkan tempat pembakaran ajaib dengan dewa kosmik dan lautan kekuatan ilahi. Sumber kekuatan ilahi digunakan untuk memberkati bintang primitif ini, dan Jian Wushuang tidak dapat mengambilnya. Tapi harta sekte Dongtian ini digeledah olehnya. Harta karun ini cukup untuk membuat pohon awan ajaibnya dipromosikan ke tingkat penguasa alam semesta. Pohon awan ajaib adalah kehidupan khusus di langit pada tingkat jutaan nyawa. Harta yang dibutuhkan juga sangat menuntut. Bahkan jika itu semua adalah harta dari sekte super di bawah dewa kosmik, itu hampir tidak dapat mempromosikan pohon Moyun ke tingkat penguasa alam semesta. Itu bahkan tidak cukup, tahanan hitam melepaskan banyak kekuatan kosong untuk membuat pohon Moyun berevolusi sepenuhnya. Menguasai, setelah tumbuh menjadi penguasa alam semesta, pohon awan ajaib juga menjadi sadar. Ini membuat Jian Wushuang sangat bersemangat. Segera bertanya, Moyun, apa kekuatanmu saat ini? Berapa banyak tanaman merambat yang bisa kamu lempar? 9 akar. Jian Wushuang sedikit kecewa. Hanya ada 9 tanaman merambat, yang terlalu sedikit. Ada 2 di puncak gunung, dan ini telah menjadi penguasa alam semesta, setidaknya puluhan kali kekuatan tempur, setidaknya ada puluhan. Tapi saya tidak berharap, Moyun berkata dengan pelan, Tuan, batas tuanku di alam semesta, saya hanya bisa menggunakan 36. Artinya sudah sangat bagus untuk membuang 9 akar sekarang. Jian Wushuang mulai menggambar kue besar lagi. Moyun, sebagai daun pohon dunia, kamu memiliki ratusan tingkat kehidupan. Anda tidak boleh mengatakan bahwa batas Anda adalah 36. Batas Anda harus tak terbatas. Jangan khawatir, dengan saya membantu Anda akan menjadi lebih kuat. Terima kasih Tuan. Wajah penjara Hei tetap tidak berubah, tetapi dia diam-diam mengutuk Jian Wushuang karena bahkan membodohi sebatang pohon. Saya baru saja mengatakan bahwa saya ingin membantunya menjadi dewa alam semesta, dewa ruang dan waktu. Akibatnya, dia berbalik dan memintanya melepaskan kekuatannya untuk mengolah pohon. Ngomong-ngomong, berapa banyak kekuatan ilahi yang merupakan pokok anggur sekarang? Jian Wushuang bertanya dengan santai. Moyun menjawab dengan patuh, masing-masing memiliki 1.000.000 kekuatan ilahi. Ketika Jian Wushuang mendengarnya, matanya hampir terbuka. 1 pohon anggur memiliki jutaan kekuatan ilahi. Ini bukan soal kuat atau tidak, ini terlalu mesum. Bahkan jika tingkat hidupnya tinggi, seberapa tinggikah itu? Apakah ada binatang batas? Penguasa alam semesta dengan binatang buas dari dunia, memiliki 9 juta kekuatan ilahi, yang cukup normal. Dia tidak menyangka pohon Moyun begitu menentang surga. Tahanan kulit hitam itu menatap dengan curiga, Tuan Jian Wushuang, saya curiga pohon ini berbohong kepada Anda. Saat dia berbicara, dia menyulap kapak entah dari mana. Pohon Moyun melirik tahanan hitam itu, dan berkata dengan jijik, aku adalah pohon dunia yang hebat. Meskipun saya adalah penguasa alam semesta di alam 3 kesengsaraan, 9 juta kekuatan ilahi masih sangat mudah bagi saya, dan ini hanyalah kekuatan ilahi murni, ditambah dengan teknik rahasia saya yang diwariskan dan kerjasama 9 tanaman merambat. Pertempuran kekuatan dapat dibandingkan dengan penguasa alam semesta di alam 8 kesengsaraan, dan kekuatan tempurnya sama dengan 15,5 juta langkah alam 9 kesengsaraan. Ini berlebihan, 15 juta bukanlah setengah langkah menuju alam 9 kesengsaraan. Jian Wushuang mengoreksi, hati saya sangat senang, ini adalah penguasa alam semesta di alam 3 kesengsaraan. Jika dia dikultivasi ke tingkat dewa alam semesta, bukankah dia tidak akan terkalahkan bahkan di antara para dewa alam semesta? Jika itu adalah dewa ruang dan waktu, diperkirakan dia bisa mengalahkan dewa langit berbintang. Ini adalah keuntungan dari tingkat kehidupan. 1 juta kali lebih kuat dari kehidupan biasa. Di antara rekan-rekannya,
Sterriskei menempati urutan pertama. Tapi daun pohon dunia terbatas, dan daun yang ingin mengandung asal pohon dunia bahkan lebih jarang. Karena pohon dunia berada di tengah langit berbintang, Protos sangat sulit didapat, dan hanya Raja para Dewa yang dapat mendistribusikannya. Langit berbintang dikembangkan pertama-tama karena pohon dunia ini berlaku. Bisa dibayangkan betapa mereka menghargai pohon dunia ini. Ini jelas merupakan kehidupan terkuat di langit berbintang. Nenek moyang kehidupan khusus. Sayang sekali mereka tidak bisa bereproduksi, sekuat apapun mereka, hanya ada sedikit. Jika bisa bereproduksi, tidak akan ada yang namanya dewa raksasa. Pohon dunia melambangkan batas langit berbintang, dan dewa raksasa melambangkan reproduksi terakhir langit berbintang. Namun, binatang buas itu lebih kuat. Tidak ada batas atas untuk tingkat kehidupan. Origin bahkan bisa mencapai level membuka langit berbintang. Jian Wushuang mengepalkan tinjunya, dia memiliki semua jenis kartu di tubuhnya, dia harus menjadi lebih kuat. Kata-kata Gagalin membuatnya mengerti bahwa tidak ada musuh di dunia ini, hanya berbeda keyakinan. Makhluk tertinggi, kita harus menciptakan dunia yang teratur. Guru Suanyi ingin mempertahankan status quo. Dari sudut pandang saat ini, Guru Suanyi lah yang memiliki gagasan ini. Mungkin masih ada beberapa situasi yang tidak diketahui orang luar. Tetapi jika Anda ingin memahami, atau berpartisipasi, Anda harus memiliki kekuatan tempur yang cukup. Jian Wushuang saat ini tidak cukup, jauh dari cukup. Dia akan terus mengungguli. Tawanan hitam, seberapa jauh kamu dari penguasa alam semesta? Ketika tahanan kulit hitam mendengar ini, dia langsung menyanjungnya, Tuan, setelah saya memiliki asal-usul, saya dapat dengan cepat kembali ke tingkat penguasa alam semesta di alam 9 kesengsaraan, dan pergi ke alam semesta rahasia di luar alam semesta Nash, tidak masalah sama sekali. Ya, seperti yang kamu katakan, jika ada beberapa pusat kekuatan dari klan Mata Dewa dengan peringkat 5 ke atas yang tersembunyi di wilayah rahasia itu, maka itu akan tergantung pada kinerjamu. Jian Wushuang mengangkat alisnya, Tuan, jangan khawatir, sama sekali tidak ada kekuatan untuk melawan di depanku di alam 9 kesengsaraan. Jian Wushuang mengangguk puas, dan berkata, bagus sekali, pertama-tama Anda menyempurnakan sumber itu, saya masih memiliki beberapa hal untuk diselesaikan saat saya keluar. Ya, tahanan kulit hitam itu dengan hormat menerima perintah itu. Faktanya, Jian Wushuang dapat menciptakan mikrokosmos untuk tahanan hitam, yang setara dengan alam semesta yang berbeda, dan kekuatannya mungkin lebih kuat. Tapi Jian Wushuang khawatir. Pria gemuk hitam kecil ini berbicara dengan sembrono dan tidak bisa diandalkan sama sekali. Kekuatan tempur Mo Yunteng saat ini dapat mencapai kesempurnaan alam 8 kesengsaraan, dan dia memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan tahanan hitam memulihkan kekuatan tempurnya. Kalau tidak, dia terlalu kuat dari dirinya sendiri, dan dia sedikit lepas kendali. Ini akan merepotkan jika Anda diserang balik saat itu. Kekuatan tempur keseluruhan Jian Wushuang masih terlalu lemah. Tanpa bantuan Mo Yunteng, dia bahkan tidak akan bisa berurusan dengan penguasa alam semesta. Tidak ada jalan. Dalam analisis terakhir, dia masih fana di zaman Mahayana. Semuanya ditingkatkan dengan mengandalkan tubuh fisik binatang buas dan totem aslinya. Kalau tidak, apalagi penguasa alam semesta, dia bahkan tidak bisa mengalahkannya. Saatnya keluar dan melihat bagaimana keadaan gadis kecil Jiang Ni. Saat ini, Jian Wushuang sedang memikirkan teman-temannya. Awalnya, saya berencana untuk membangun kekuatan saya sendiri, dan pergi ke ruang dan waktu Jiufang untuk mencari suku Mata Dewa. Akibatnya, pelindung Yunhai dan yang lainnya semuanya jatuh. Sekarang di Pagoda 9 penjara, hanya ada Xiang Yang, Jiu Chen dan Yiluan yang tersisa. Yiluan itu milik suku Mata Dewa, jadi dia pasti tidak bisa membantunya. Xiang Yang dan Jiu Chen memiliki asal-usul yang baik, tetapi mereka saat ini berada pada momen persatuan yang kritis. Setelah menerobos, memberi makan dan memberi makan asal dapat dengan cepat menjadi kesempurnaan tertinggi. Pada saat itu, biarkan Na Yiluan mengajari mereka berdua teknik rahasia mata ajaib dari 3 putaran pertama. Jian Wushuang juga memiliki toples mikrokosmos. Menghadiahi satu untuk setiap orang dapat secara langsung membantu keduanya tumbuh ke alam 9 kesengsaraan atau bahkan tingkat setengah dewa. Saat itu, dengan 2 bantuan besar ini, dia tidak harus bergantung pada tahanan kulit hitam. Merasakan kemajuan keduanya bergabung bersama, masih banyak perbedaan. Jian Wushuang tidak peduli dengan keduanya lagi,
tetapi melewati penghalang keluar angkasa domain kuno. Sua, keluar dari ruang bawah tanah, Gu Yuxing tetap tidak berubah dari sebelumnya. Hanya para beku yang jauh lebih sedikit. Saat ini, hanya ada ratusan ribu cultivator di seluruh bintang domain kuno. Tetapi masing-masing biksu ini adalah seorang Raja Tao. Ada juga banyak kaisar. Hari-hari ini bagus untuk Gu Yuxing. Sayang sekali, Jian Wushuang pergi, tinggalkan dengan Gu Yuxing. Ketika dia keluar kali ini, dia tidak mengambil jalan memutar, dan akan menemui Jiang Ni secara langsung untuk menemuinya, dan kemudian membawa Jiang Ni pergi. Saat ini, Jiang Ni masih terjebak di sumber kematian. Melihat 9 arah ruang dan waktu, hanya Jian Wushuang yang dapat mengarahkan Jiang Ni ke sumber kematian. Jika lawan diizinkan untuk berlatih murni, dibutuhkan setidaknya puluhan juta tahun untuk sepenuhnya memahami asal-usul kematian. Dengan bantuan Jian Wushuang, kali ini akan sangat berkurang. Saya tidak berani mengatakan bahwa dalam 100 tahun, dalam 10.000 tahun, Jian Wushuang masih memiliki kepercayaan diri untuk mengajari Jiang Ni meningkatkan sumber kematian ke tingkat yang sempurna. Ketika 3 sumber utama bergabung, poin Jian Wushuang masih dibutuhkan. Ini adalah tautan yang sangat penting. Jian Wushuang secara alami sangat peduli. Ini adalah putri satu-satunya Hui Qing, jadi dia harus diajari dengan baik. Pada saat yang sama, dia juga berfantasi di dalam hatinya. Jika Jiang Ni dan Jiang Sang bertemu lagi di masa depan, di sisi mana Jiang Ni akan memilih untuk berdiri? Apakah Anda ingin membantu ibumu membalas dendam, atau memilih untuk memaafkan Jian Wushuang? Jika Jiang Ni tahu bahwa itu adalah ayah kandungnya, dia akan membunuh ibunya. Apa yang akan terjadi? Tentu saja, Hui Qing dan Jiang Sang di dunia ini sama-sama bertahan. Sebagian besar sisa-sisa Jiang Sang berasal dari gadis surgawi dalam ruang dan waktu Gu Yue. Gadis surgawi adalah Jiang Sang, dan Jiang Sang adalah gadis surgawi. Sisa-sisa Hui Qing adalah karena hal-hal yang tersisa dari hari-harinya bersama Sang Dewi. Kekacauan, Jian Wushuang akan pusing hanya dengan memikirkannya. Saya hanya berharap untuk diri saya sendiri sekarang. Bantu Jiang Ni menyelamatkan Jiang Sang, lalu bawa mereka berdua keluar dari tempat hantu ini untuk bertemu Hui Qing lagi di alam para dewa. Kemudian minta bantuan para dewa untuk melihat apakah mereka dapat menghidupkan kembali saudara laki-laki Jiang Sang. Untuk masalah sekecil itu, jika dia mengundang protos dewa raksasa, pihak lain harus setuju. Memikirkan hal ini, Jian Wushuang mengangguk puas. Bukan ide yang buruk, tunggu sampai hutang lunas. Saat itu, dia juga bisa melakukan perjalanan ke langit berbintang untuk beberapa waktu. Adapun benua Realm God, dia tidak berani tinggal di sana lagi. Tidak mungkin, apa yang dikatakan Gagarin terlalu menakutkan. Jika Dewa Raja Realem Agung, Yemengade, adalah eksistensi tertinggi, dia pasti akan menghancurkan dirinya sendiri. Dia harus pergi ke langit berbintang, tidak akan ada masalah dengan Raja para Dewa. Sambil memikirkan hal-hal ini di masa depan, dia telah tiba di pengadilan kuno 9 surga. Pemandangan ramai di atas awan sangat mempesona. Hanya kaisar yang bisa mendaki ke sini. Tetapi karena penampilan Jiang Ni, tidak hanya melanggar aturan ini. Bahkan Raja Guting Abadi telah menjadi Jiang Ni. Jiang Ni, yang menjadi Raja Abadi, menghapus semua aturan yang tidak perlu, dan mengabdikan dirinya untuk mengembangkan kekuatan seluruh dunia kuno. 9 surga saat ini bukan lagi tempat eksklusif untuk kaisar, dan banyak makhluk abadi bahkan terlihat sibuk di 9 surga. Cepat, bergerak lebih cepat, jangan ceroboh dengan barang-barang yang diangkut ke jurang. Jian Wushuang, Jenderal Surgawi Guting, juga pernah bertemu dengannya. Jenderal Lilah yang memiliki persahabatan yang mendalam dengan putra Jiange. Dia depresi saat ini, karena sesuatu yang besar terjadi pada jurang. Kekuatan di jurang tiba-tiba menjadi sangat ganas, dan semakin banyak monster yang keluar, dan kekuatan mereka menjadi semakin kuat. Sekarang pembangkit tenaga listrik jurang semuanya telah pindah. Seluruh jurang menjadi tempat pembakaran ajaib yang nyata. Puluhan ribu mil di sekitar pintu masuk jurang ditempati oleh monster. Untungnya, monster harus bertahan hidup di sekitar jurang, jika tidak, seluruh dunia kuno akan hancur. Dan kali ini bahkan Jiang Ni tidak punya pilihan selain pergi. Pada akhirnya, kita masih harus menggunakan formasi untuk menutup area sekitar, jadi kita hanya bisa menutupi tambang ini terlebih dahulu. Jian Wushuang berjalan melewati kerumunan, dia bisa melihat yang lain,
tetapi yang lain tidak bisa melihatnya. Apa yang salah dengan jurang maut? Dia sedikit mengernyit, tapi dia benar-benar lupa tentang dunia jurang. Sebelum kamu pergi, mari kita lihat. Dia selalu ingin tahu tentang jurang. Ketika dia berada di tengah ruang dan waktu, dia juga menjelajahi jurang maut, dan menemukan rahasia yang mengejutkan di dasarnya. Tapi baginya sekarang, rahasia semacam itu bukanlah apa-apa. Tapi jurang dunia kuno mungkin ada hubungannya dengan suku mata dewa. Hanya saja tahanan kulit hitam itu tidak menyebutkannya, dan perhatiannya selalu tertuju pada alam rahasia setingkat alam semesta itu. Jadi saya tidak terlalu memperhatikan. Sekarang setelah saya mendengarnya, itu mengingatkannya bahwa mungkin setelah memasuki jurang maut, dia dapat menemukan beberapa informasi berharga. Sambil berjalan sambil berpikir, dia juga tidak cepat. Perlahan berjalan ke Aula Tianzeng di Guting. Disinilah Raja Abadi bertanggung jawab atas Guting. Tapi Jiang Ni tidak ada di sini. Dikelola oleh Yuan Zheng Tianzun. Sekarang semuanya sejalan dengan kekuatan. Semua masalah sepele Guting diserahkan kepada Yuan Zheng Tianzun dan Duke Long. Kaisar seperti Sacai dan Bai Yue berlatih dalam pengasingan. Belum lagi Jiang Ni. Alasan mengapa Jiang Ni terpilih sebagai Raja Abadi adalah karena dia adalah yang terkuat, menjadi tolok ukur bagi para biksu di dunia kuno. Sisanya tidak terlibat. Misalnya, Jiang Ni tidak pernah ikut campur dalam pekerjaan sehari-hari. Telah bersembunyi di kultivasi Houhai dari 9 langit. Di kedalaman 9 langit, ada lautan awan ungu. Juga dikenal sebagai Houhai. Kaisar di istana kuno semuanya memiliki gua di sini. Hal yang sama berlaku untuk Jiang Ni. Lagi pula, asal di sini adalah yang terkuat. Itu adalah inti dari seluruh dunia kuno. Jauh di laut belakang, berdiri loteng 6 lantai. Lantai atas berventilasi di semua sisi, dan terdapat karpet di tengahnya. Pada saat ini, di atas karpet terbentang pedang yang tiada taranya. Di samping Excalibur, ada seorang wanita di Xing Yi duduk bersila. Dia menutup matanya, tetapi ada niat membunuh yang kuat di antara alisnya. Aura pembunuhan membuatnya terlihat sangat galak, membuat orang lain takut mendekatinya. Dia juga eksistensi terkuat, Jiang Ni, di Guting dan bahkan domain kuno. Satu pedang dapat memisahkan keberadaan dunia kuno. Ini adalah tempat kultivasinya yang unik, dan biasanya tidak ada yang mengganggunya sama sekali. Kecuali jika seluruh domain kuno berada dalam krisis hidup dan mati. Pada saat ini, seorang pemuda berbaju hitam berdiri di koridor loteng, menatap Jiang Ni yang sedang berlatih bersila di dalam. Pihak lain tidak menemukannya, dia tidak terburu-buru untuk membangunkan pihak lain. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan pikiran untuk memasuki lautan kesadaran Jiang Ni. Wow, kamu sudah menyentuh arti sebenarnya dari kematian. Jian Wushuang sedikit terkejut. Dia melihat bahwa Jiang Ni tidak terburu-buru setelah dia berlatih, dan dia hanya ingin memasuki lautan kesadaran lawan dengan kekuatan pikirannya, hanya untuk melihat bagaimana kultivasinya. Akibatnya, setelah masuk, saya menemukan bahwa pikiran Jiang Ni adalah tentang memahami arti sebenarnya dari kematian. Ini adalah hukum kematian itu sendiri. Meskipun saya belum menyadarinya secara menyeluruh, saya baru saja menyentuh arti sebenarnya dari kematian. Tapi ini adalah pengantar. Saya khawatir kecepatannya akan lebih cepat ketika saya menyadarinya nanti. Sebelumnya berspekulasi bahwa Jiang Ni akan membutuhkan puluhan juta tahun, tetapi sekarang tampaknya bahkan jika dia tidak mengajar, Jiang Ni tidak akan memakan waktu puluhan juta tahun, paling banyak 100.000 tahun, dan dapat memahami asal-usul lengkapnya, kematian. Kematian adalah kematian tubuh. Ini juga merupakan awal dari transendensi waktumu. Jian Wushuang berkata dengan santai, tetapi seluruh tubuh Jiang Ni bergetar. Arti kematian yang sebenarnya, yang masih dipahami, langsung diilhami. Dari sentuhan hingga masuk ke alam Hinayana, hampir selesai dalam sekali jalan. Anak-anak bisa diajari. Jian Wushuang menarik pikirannya. Dewa memuji Jiang Ni, kamu tidak pernah tertinggal selama ini. Desir. Jiang Ni juga membuka matanya seketika, melihat Jian Wushuang bersandar di pegangan di koridor, matanya langsung memerah. Terlalu panjang. Baginya, 10.000 tahun terlalu lama. Butuh 99% dari waktunya. Karena dia baru lahir lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Hanya mengikuti Jian Wushuang selama 1 atau 200 tahun pertama, dan untuk waktu yang lama berikutnya, dia sendirian. Dia tidak hanya mencari ibunya yang terperangkap, tetapi dia juga memikirkan Jian Wushuang.
Dia tidak memiliki informasi apapun tentang ibunya, jadi dia hanya bisa menyerah untuk sementara. Kelahiran, dia tidak pernah menyerah pada Jian Wushuang. Saat itu, Kuang Lan, Raja Pedang dengan kekuatan tak tertandingi, dengan mudah menekan pembangkit tenaga listrik teratas Daojun. Pasti tidak akan mati di tangan Buddha bermuka dua. Bahkan jika orang kuat dari Tanah Suci datang, Jian Wushuang seharusnya bisa kabur. Dia selalu percaya akan hal itu. Sampai dia mengetahui tentang pertempuran sebenarnya dari Gunung Dewa berwajah ganda, dia mulai sedikit bingung. Karena Jian Wushuang tidak pernah muncul di Gunung bermuka dua. Tapi Xiang Yang dan Jiu Chen meninggal karena dia. Jian Wushuang menghilang lagi.